Bab 851, Bunuh. Bang! Benang cahaya hitam menyapu ke segala arah seperti badai, langsung menutupi radius 100 kaki di sekitar Suyun. Tampaknya bekas luka hitam samar muncul bahkan di ruang kosong itu sendiri dimanapun benang cahaya hitam ini lewat. Suyun menyaksikan serangan ini, sebagai ekspresi serius yang tidak bisa disembunyikan melonjak ke wajahnya. Dia mungkin telah memandang rendah Lindong sebelumnya, tetapi dengan munculnya simbol leluhur yang melahap, dia segera meningkatkan ancaman yang diajukan Lindong ke tingkat tertinggi. Ini karena dia sadar bahwa terlepas dari kesenjangan besar antara kekuatan mereka, sangat mungkin bagi objek dewa seperti simbol leluhur yang memakan untuk menebus perbedaan ini. Mata Suyun gelap dan dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan energi mental dengan liar mengalir keluar seperti badai, sebelum dengan cepat berubah menjadi badai energi mental setinggi 100 kaki di sekitar tubuhnya. Energi mental tidak sekuat dan sekuat Yuan Power. Namun, di bawah kekuatan yang tampak lebih ringan ini, menyembunyikan kekuatan mematikan yang dapat menghancurkan jiwa seseorang sepenuhnya. Jika seseorang terluka dalam pertempuran Yuan Power, hanya akan ada beberapa luka fisik. Namun, jika seseorang terluka oleh energi mental, seseorang akan benar-benar menderita cedera serius. Sedemikian rupa, bahkan pikiran seseorang akan sangat terpengaruh. Badai energi mental mengelilingi tubuh Suyun, benar-benar melindunginya di dalamnya. Saat badai berputar, bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Swosh swosh, benang cahaya hitam yang tampaknya memenuhi seluruh langit tiba ketika badai energi mental terbentuk. Suara tabrakan dipancarkan saat mereka bertabrakan dengan badai. Namun, benang cahaya hitam ini akan tersebar dan dihancurkan oleh badai yang berputar ketika mereka menembus yang terakhir. Simbol leluhur yang memakan memang kuat, tetapi dengan kekuatanmu yang lemah ini, itu hanya membuang-buang harta alam yang berharga. Senyum gelap dan dingin segera muncul di wajah Suyun setelah melihat pemandangan ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menghancurkan kekuatan Devouring semudah ini? Namun, Lindong hanya tersenyum di hadapan senyum dingin Suyun. Senyumnya itu memiliki jejak keanehan. Hati Suyun bergetar setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru memusatkan pikirannya, dan pupil matanya mengecil ketika dia menemukan bahwa beberapa cahaya hitam pekat benar-benar muncul di dalam badai pada waktu yang tidak diketahui. Lampu hitam muncul seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya yang terus melahap energi mental di sekitarnya. Sial, wajah gelap dan dingin Suyun akhirnya menjadi jelek. Dia buru-buru menggerakkan energi mentalnya, saat dia berusaha mengusir cahaya hitam itu. Namun, dia segera menemukan bahwa cahaya hitam ini seperti belatung yang telah memenuhi tulang seseorang. Mereka melekat pada energi mentalnya, dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Apakah ini kekuatan simbol leluhur yang melahap? Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Suyun. Dia bisa merasakan bahwa energi mentalnya sendiri benar-benar menghilang dengan cepat. Ini menyebabkan dia merasakan beberapa kecemasan di hatinya. Lindong tidak melawannya secara langsung, tetapi kekuatan pemakan ini seperti parasit bagi Suyun, mengikuti energi mental yang terakhir dan melahap kekuatan ini. Semakin banyak cahaya hitam mulai muncul dalam badai energi seiring berjalannya waktu. Penampilan itu seperti sedang diserang oleh virus. Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi gelap dan suram melintas di wajah Suyun. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan tegas memutuskan hubungan antara energi mental dan tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat ditarik kembali dengan maksud untuk menarik diri dari badai energi mental yang telah diserang oleh cahaya yang melahap. Aku khawatir sudah terlambat jika kamu ingin pergi sekarang. Namun, Lindong tersenyum tipis setelah melihat tindakan Suyun. Segera, cahaya hitam mengalir jauh di dalam matanya, menyebabkan dia tampak agak aneh. Segel melahap. Sebuah suara lembut terpancar dari mulut Lindong, dan segera setelah itu, segel tangannya tiba-tiba membeku. Desir. Sebuah sinar cahaya hitam tiba-tiba meledak dari simbol leluhur melahap di langit saat tangan Lindong berhenti. Setelah itu, ia melesat ke arah badai energi yang sangat besar di kejauhan. Bas-bas. Dengan kedatangan sinar cahaya hitam ini, badai energi mental yang semula berputar segera terhenti. Cahaya yang melahap di dalam tiba-tiba meletus pada saat ini, karena banyak benang hitam menyebar. Pada akhirnya, mereka dengan cepat menjalin satu sama lain, dan benar-benar berubah menjadi segel hitam besar, yang menyelimuti seluruh badai energi mental. Saat segel terbentuk,
seluruh badai energi mental telah berubah menjadi penjara yang terbuat dari devouring power. Bang! Tombak panjang energi mental berukuran 100 kaki terbentuk di tangan Suyun. Setelah itu, dia dengan kejam menembakkannya ke arah badai energi yang telah diselimuti oleh segel hitam. Namun, tombak panjang itu dengan cepat hancur saat bersentuhan. Energi mental yang menutupinya juga dengan cepat ditelan oleh devouring power. Menahan, mata Lindong acuh tak acuh saat dia melihat Suyun, yang wajahnya mulai menunjukkan kepanikan. Segera setelah itu, segel tangannya berubah, dan benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka berkedip dan benar-benar berubah menjadi banyak rantai hitam, yang melesat ke arah Suyun dengan kecepatan yang mengejutkan. Ekspresi Suyun berubah drastis setelah melihat ini. Mayastik mental energi buru-buru berubah menjadi penghalang kuat di sekelilingnya dalam upaya untuk memblokir serangan itu. Namun, usahanya benar-benar sia-sia. Rantai melahap yang dipenuhi dengan devouring power memotong penghalang energi mental seperti pisau panas menembus mentega. Segera setelah itu, mereka menusuk tubuh Suyun di bawah tatapan ketakutannya, saat suara rendah yang menusuk telinga bergema di langit. Menggunakan energi mental di depan simbol leluhur yang melahap, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda benar-benar idiot. Lindong berbicara dengan sikap yang tidak simpatik saat dia menundukkan kepalanya dan menatap Suyun, yang tubuhnya telah ditembus oleh puluhan orang, melahap rantai. Kekuatan devouring dari simbol leluhur devouring sangat menahan energi murni seperti ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang Lindong, berurusan dengan master simbol surgawi jauh lebih mudah daripada berurusan dengan ahli tahap awal kehidupan yang mendalam. Namun, Suyun ini memang terlalu arogan. Suyun dengan panik berjuang. Namun, rasa sakit yang hebat yang dipancarkan dari dalam tubuhnya menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari tempat rantai menembus tubuhnya. Ini karena dia bisa merasakan bahwa segala sesuatu di dalam tubuhnya secara bertahap dilahap oleh kekuatan devouring yang telah menyerang tubuhnya. Kesadarannya mulai menjadi kabur di tengah melahap ini. Lindong, tuanku adalah Sineker dari Gua Angin Iblis. Jika kamu berani menyentuhku, nasibmu pasti akan sangat menyedihkan. Suyun menguatkan dirinya, matanya ganas saat ia menatap Lindong dan berteriak tegas. Gua Angin Iblis. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Meskipun dia dapat menebak bahwa latar belakang orang ini jelas tidak sederhana, dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya berasal dari Gua Angin Iblis, salah satu dari dua gua terkuat di wilayah Laut Angin Surga. Itu benar, Lindong, kamu juga orang yang cerdas. Anda harus menyadari bencana besar seperti apa yang akan menyinggung Gua Angin Iblis. Jika Anda menyerahkan simbol leluhur yang melahap ke Gua Angin Iblis saya, itu pasti akan menjadi layanan yang luar biasa. Gua Angin Iblis tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Suyun buru-buru berteriak setelah melihat ini. Lindong membelai dagunya dengan tangannya. Dia merenung sejenak di depan mata Suyun yang cemas, sebelum mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan. Adegan ini segera menyebabkan hati Suyun sedikit tenggelam. Maaf, saya tidak ingin menyerahkan simbol leluhur yang memakan. Karenanya, aku juga tidak akan melepaskanmu. Mata Lindong langsung menjadi gelap setelah kata-katanya terdengar. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya, saat selusin rantai melahap yang menembus tubuh Suyun tiba-tiba meledak. Cahaya hitam menyebar, berubah menjadi lubang hitam yang benar-benar melahap Suyun di depan mata ketakutan Suyun. Tepuk tangan. Lindong menepuk tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh setelah benar-benar melahap Suyun, sebelum dia perlahan berbalik. Matanya yang tenang itu memandang ke arah ular iblis berkepala 3, yang terperangkap di dalam arai langit yang terbakar. Pada saat ini, ular iblis berkepala 3 tidak lagi berani membuat suara. Ekspresinya sangat gugup dan takut saat dia menatap Lindong. Kekejaman yang terakhir ditampilkan ketika dia tanpa ragu membunuh Suyun, memungkinkan ular iblis berkepala 3 untuk memahami bahwa pemuda di depannya bukanlah orang suci. Brengsek, jika saya tahu bahwa bocah ini sangat kejam, saya tidak akan campur tangan. Petik 2. Ekspresi pahit melintas di mata Demon Snake berkepala 3. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang seharusnya mudah diselesaikan akan berkembang sedemikian rupa. Selanjutnya, giliranmu. Lindong menatap ular iblis berkepala 3 dan tersenyum. Senyum itu menyebabkan bahkan ular iblis berkepala 3 yang luar biasa ganasnya merasakan hawa dingin naik di hatinya. Bab 852, Serum Kelahiran Spiritual Inti.
Deretan lampu merah-merah besar menutupi tanah, sambil menjebak ular setan berkepala 3 yang ganas di dalamnya. Namun, binatang iblis yang biasanya ganas ini saat ini memiliki ekspresi yang agak jelek saat dia melihat Lindong, yang tersenyum menatapnya dari udara di atas. Hihi, temanku, tidak ada banyak permusuhan di antara kita berdua. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya tidak akan mengambil buah roh misterius kehidupan, dan kita akan mengakhiri ini dengan damai. Apa yang kamu katakan? Wajah jika ular iblis berkepala 3 sedikit berkedut saat dia tertawa kering sambil menghadap Lindong. Kamu juga telah melihat simbol leluhur yang melahap, kan? Lindong tersenyum dan bertanya. Murid ular iblis berkepala 3 menyusut, sementara ekspresinya berubah sedikit tidak wajar. Dia secara alami jelas melihat bagaimana Lindong telah menghabisi Suyun sebelumnya, menyebabkan kejutan muncul di dalam hatinya. Suyun itu adalah master simbol surgawi awal yang asli. Energi mental kuat yang terakhir membuat sulit bahkan ular iblis berkepala 3 untuk dikalahkan. Namun, orang sial ini sebenarnya dibunuh dengan mudah oleh Lindong. Meskipun ini sebagian besar karena kekuatan simbol leluhur yang melahap, metode kejam Lindong juga menyebabkan dia merasa takut di dalam hatinya. Apa yang kamu rencanakan? Ular iblis berkepala 3 mengatupkan giginya dan berkata, saya tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa saya memiliki simbol leluhur yang melahap. Oleh karena itu, saya khawatir saya tidak dapat membiarkan mereka yang mengetahuinya untuk hidup. Suara Lindong lembut, tetapi rasa dingin yang berkedip-kedip di matanya menyebabkan hati ular iblis berkepala 3 sedikit tenggelam. Kamu, ekspresi ular iblis berkepala 3 sedikit berubah. Segera, kedua matanya menjadi gelap dan kejam saat dia berkata, Lindong, aku sadar bahwa kamu memiliki banyak trik di lengan bajumu, tetapi jika kamu benar-benar memaksaku, aku juga memiliki cara untuk membuatmu membayar harga yang signifikan. Apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di kuali pembakaran langit ini? Lindong tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan lengan bajunya, dan simbol leluhur Devoring di atas kepalanya bersiul. Itu langsung berubah menjadi lubang hitam yang menutupi area di atas formasi. Setelah itu, Devoring Power mulai menyapu keluar darinya. Dengan turunnya kekuatan pemakan, ular iblis berkepala 3 itu segera merasakan bahwa kekuatan fisiknya benar-benar berkurang sedikit demi sedikit. Horor dengan cepat muncul di dalam hatinya. Simbol leluhur yang memakan ini memang aneh. Tidak heran itu disebut simbol leluhur paling misterius di antara 8 simbol leluhur yang hebat. Mungkin agak merepotkan untuk menyingkirkanmu, tapi aku tidak terburu-buru. Selama kamu terjebak dalam area langit yang membara ini, simbol leluhur yang memakan akan memakan kekuatanmu sedikit demi sedikit. Lindong melihat ekspresi yang agak ngeri dari ular iblis berkepala 3 dan tertawa. Brat, kamu benar-benar kejam. Ular iblis berkepala 3 tanpa sadar berteriak marah setelah mendengar ini. Kamu tidak berbeda, tak satu pun dari kami adalah orang baik. Mengapa Anda perlu mengucapkan kata-kata seperti itu? Lindong mengejek. Jika dia adalah pihak yang kalah hari ini, nasibnya kemungkinan akan berkali-kali lebih menyedihkan. Bagaimanapun, dia bukan anak muda yang tidak berpengalaman. Tunggu saja di tempat ini dengan tenang. Lindong mengucapkan kata-kata itu, sebelum berbalik untuk keluar dari kuali Burning Sky. Tunggu, ular iblis berkepala 3 buru-buru berteriak setelah melihat ini. Jika Lindong benar-benar meninggalkannya, kekuatannya akan habis dimakan oleh simbol leluhur yang memakan. Setelah kehilangan kekuatannya, dia tidak akan berbeda dengan ternak yang menunggu untuk disembelih. Langkah kaki Lindong berhenti. Dia melirik ular iblis berkepala 3 dengan acuh tak acuh. Aku akan memberitahumu rahasia Pulau Roh Misterius, dan kamu akan membiarkanku pergi. Apa yang kamu katakan? Ular iblis berkepala 3 mengatupkan giginya dan berkata, oh, Lindong mengangkat alisnya. Namun, dia tidak menunjukkan banyak minat. Mari kita dengarkan. Aku akan memberitahumu jika kamu melepaskanku. Mata ular iblis berkepala 3 berkedip-kedip seperti yang dikatakannya. Hidupmu ada di tanganku. Oleh karena itu, Anda tidak memenuhi syarat untuk mendiskusikan kondisi dengan saya. Saya juga berpengalaman dalam energi mental. Setelah kekuatanmu benar-benar habis, aku bisa langsung menggunakan energi mental untuk mencari ingatanmu. Lindong berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu, kulit ular iblis berkepala 3 segera berubah menjadi hijau seperti baja. Sepertinya dia tidak mengharapkan situasi di mana tidak ada yang berhasil pada Lindong.
Apakah kamu akan berbicara? Lindong melirik ular iblis berkepala 3 dan menuntut. Ekspresi Demon Snake berkepala 3 berfluktuasi. Sesaat kemudian, dia akhirnya merosot kecewa ketika dia berkata, harta karun terbesar di Pulau Roh Misterius bukanlah buah roh misterius kehidupan. Sebaliknya, itu terletak jauh di bawah danau, serum kelahiran spiritual inti. Petik 2. Ular iblis berkepala 3 jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Serum kelahiran spiritual inti. Lindong tercengang setelah mendengar nama ini. Segera, ekspresinya sedikit berubah. Kemungkinan dia juga pernah mendengar tentang harta alam ini yang bahkan lebih langka dari buah roh misterius kehidupan. Serum kelahiran spiritual inti yang disebut ini sangat langka, dan tidak diragukan lagi merupakan objek surgawi bagi para ahli tahap kehidupan mendalam. Kekuatan kehidupan alami yang sangat murni terkandung di dalamnya. Jika seseorang dapat menyerap dan memperbaikinya, bahkan beberapa ahli tahap profound life yang maju atau bahkan sempurna akan sangat diuntungkan. Dengan kata lain, serum kelahiran spiritual inti ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna akan ngiler. Jika berita bahwa serum kelahiran spiritual inti telah ditemukan di Pulau Roh Misterius alih-alih buah roh misterius kehidupan, kemungkinan para ahli yang akan datang ke pulau ini bukanlah Wei Song, Su Yun dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka akan menjadi ahli sejati yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang maju atau sempurna. Tentu saja, Lindong saat ini kemungkinan hanya akan mampu bersembunyi di hadapan keberadaan dengan kekuatan seperti itu. Kecuali dia maju ke tahap profound life, akan terlalu tidak masuk akal untuk melawan para ahli ini. Alasan buah roh misterius terbentuk di pulau ini kemungkinan juga karena serum kelahiran spiritual inti itu, kan? Lindong menatap ular iblis berkepala 3 dengan penuh minat, sebelum dia tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak mengambil core spiritual birth serum jika kamu tahu keberadaannya? Mengingat kehati-hatian Lindong, dia secara alami tidak akan dibutakan karena serum kelahiran spiritual inti. Ular iblis berkepala 3 ini telah berada di sini selama bertahun-tahun. Apakah dia akan membiarkannya begitu saja jika ada harta karun seperti itu? Serum kelahiran spiritual inti terletak di bagian terdalam pulau. Itu dikelilingi oleh magma, aku tidak bisa masuk. Ular iblis berkepala 3 mengatupkan giginya dan berkata, jika dia bisa mendapatkan serum kelahiran spiritual inti, kemungkinan dia sudah maju ke tahap kehidupan mendalam. Pada saat itu, Lindong dan yang lainnya akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Lindong menatap ular iblis berkepala 3. Dia tersenyum dan mengangguk sesaat kemudian sebelum berkata, aku akan pergi dan menyelidiki setelah ini. Anda harus menyadari konsekuensinya jika itu bohong. Petik 2. Lindong mengabaikan raungan marah dari ular iblis berkepala 3 setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya terang saat dia keluar dari kuali Burning Sky. Anda, ular iblis berkepala 3 mengeluarkan serangkaian kutukan marah setelah melihat adegan ini. Itu lama kemudian, sebelum dia secara bertahap tenang. Setelah itu, dia duduk di tengah Burning Sky Array. Tangannya mengusap kepalanya yang botak halus, saat senyum jahat dan aneh tiba-tiba melintas di matanya yang lebih rendah. Bang-bang, gelombang demi gelombang angin liar dan kencang membentang di atas permukaan danau, saat dua kelompok terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Suara pertempuran membumbung ke langit, menyebabkan seluruh tempat tampak relatif kacau. Ledakan, Majestic Yuan Power meletus dari dalam tubuh Wei Song. Setelah itu, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke depan. Pilar Yuan Power merobek udara dan dengan kejam menabrak Guyan. Kekuatan liar menyebabkan yang terakhir mengambil alih selusin langkah mundur. Guyan, kalian tidak bisa melakukan apapun padaku. Saya sadar bahwa Anda telah menaruh harapan Anda pada Lindong. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia mampu melawan Master Simbol Surgawi dan binatang iblis tahap kehidupan mendalam pada saat yang sama hanya dengan kekuatannya saja? Wei Song melihat sekelilingnya. Setelah itu, matanya berhenti pada kuali merah besar yang mengambang di langit saat dia mencibir dan berkata, karena dia belum keluar setelah sekian lama, dia mungkin sudah dibunuh oleh saudara Su dan ular iblis berkepala 3. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dan pergi dengan cepat. Jika tidak, Anda mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesali tindakan Anda. Wei Song tertawa keras. Anggota klan Wei di sekitarnya juga tertawa bersamanya. Mo Zan,
Han Tao dan banyak lainnya di sekitar danau tidak pergi. Mereka jelas berniat untuk melihat siapa yang akan berada di atas angin dalam pertempuran berikutnya. Namun, berdasarkan tebakan mereka, Lindong kemungkinan besar akan mati dalam keadaan biasa. Terlepas dari berapa banyak trik yang dia miliki, Suyun dan ular iblis berkepala 3 keduanya cukup kuat. Di sisi lain Lindong hanya pada tahap 9 Yuan Nirvana. Guyan dan beberapa anggota klan Gu mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata Wei Song. Jika Lindong benar-benar berakhir gagal, mereka akan benar-benar dikalahkan kali ini. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak dapat memperoleh buah roh misterius kehidupan, tetapi bahkan mencoba melarikan diri akan menjadi masalah. Guya menggigit bibirnya, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia melihat kuali merah-merah, sementara kedua tangan kecilnya digenggam. Haha, sepertinya hasilnya akan sangat mengecewakanmu. Namun, tawa yang akrab tiba-tiba terdengar sementara hati orang-orang dari klan Gu merasa tidak nyaman. Segera setelah itu, semua orang melihat seberkas cahaya keluar dari kuali Burning Sky. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia. Penampilan itu milik Lindong. Suasana di atas danau langsung membeku saat Lindong muncul, sementara senyum Wei Song dan istirahat perlahan menegang. Wajah Mozan dan yang lainnya di sampingnya juga berangsur-angsur menjadi suram. Yang pertama keluar sebenarnya adalah Lindong. Mungkinkah dia telah menghabisi Suyun dan ular iblis berkepala 3? Mozan dan yang lainnya saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Orang seperti apa ini? Bab 853, memasuki danau. Pemuda kurus itu berdiri di udara. Kedua tangannya tergantung di sisi tubuhnya, dan wajahnya tampak tersenyum lembut. Namun, di hadapan senyumnya yang tenang, semua faksi di sekitar danau sangat terkejut sehingga mereka tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun. Meneguk, Wei Song menatap Lindong yang muncul. Senyum dingin di wajahnya begitu kaku sehingga terlihat sangat jelek. Dia menelan air liurnya dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, sudut bibirnya berkedut saat dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Di mana saudara Su? Suara Wei Song sedikit serak saat dia bertanya. Dia sudah ditangani. Lindong memandang Wei Song. Segera setelah itu, dia terkekeh dan menjawab dengan acuh tak acuh. Suasana awalnya tenang langsung benar-benar membeku karena kata-kata Lindong. Beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Mozan, Han Tao dan yang lainnya memiliki wajah serius, sambil bersukacita dalam hati. Untungnya, mereka tidak kehilangan akal karena keserakahan sebelumnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya sangat tangguh. Itu adalah master simbol surgawi dan ahli tahap kehidupan mendalam awal. Orang ini benar-benar mampu menghabisi mereka dengan kekuatan panggung 9 Yuan Nirvananya. Mata Wei Song sepertinya menjadi tumpul sesaat pada saat ini. Itu beberapa waktu kemudian sebelum dia berangsur-angsur pulih. Beberapa ketakutan hadir di matanya ketika dia melihat Lindong lagi, sementara ejekan dari anggota klan Wei di belakangnya langsung padam. Suasana sebelumnya tampaknya telah benar-benar lenyap. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan kelompok Guyan memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Kemungkinan mereka masih mengalami kesulitan untuk pulih dari masalah Lindong membunuh master simbol surgawi. Kamu, apakah kamu tahu siapa saudara Su? Tuannya adalah Sineker dari Demonic Wind Cave, lelaki tua tulang yang jahat. Kamu benar-benar berani membunuhnya. Wei Song tanpa sadar berteriak marah setelah pulih. Orang tua tulang yang jahat. Ekspresi kelompok Guyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Kemungkinan besar mereka pernah mendengar nama ini. Namun, Lindong tetap tanpa emosi. Dia telah berani membunuh bahkan ratusan murid elit gerbang Yuan, apalagi murid yang hina. Mungkinkah lelaki tua tulang yang jahat itu bahkan lebih ganas daripada 3 master sekte gerbang Yuan? Wei Song, Suyun terus menekan dan menyerang kita hari ini dan bahkan berusaha membunuh Lindong. Lindong hanya bertindak membela diri. Bahkan jika lelaki tua tulang yang jahat mengetahui hal ini, tidak akan ada yang bisa dia katakan. Hal-hal seperti itu adalah kejadian biasa di Laut Setan Chaotic ini. Guyan dengan dingin berkata, aku tidak peduli alasan apa yang kamu miliki. Anda dapat pergi dan menjelaskan kepada Sineker Liu setelah masalah ini sampai ke telinganya. Wei Song tertawa dingin. Apakah kamu menginginkan nasib yang sama dengannya? Lindong tersenyum melihat Wei Song.
Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Kuali merah kirmizi di langit bergetar, dan cahaya merah kirmizi yang menakjubkan berkedip di mulut kuali. Ekspresi kelompok Wei Song berubah drastis setelah melihat ini, dan buru-buru mundur. Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 10 napas, kalian semua akan mati. Mata Lindong secara bertahap berubah sedingin es. Nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Kulit Wei Song segera berganti antara hijau dan putih setelah mendengar ini. Namun, segera setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dengan keras dan berbicara dengan suara yang kejam, "Guyan, jangan terlalu senang. Kelompokmu telah membunuh Suyun, dan masalah seperti itu tidak akan diselesaikan dengan mudah. Biarkan saya memberitahu Anda, Senior Suyuan telah menyerang Guyun Tian. Klan Gumu pasti akan menderita kerugian total selama pertemuan bela diri ini." "Apa katamu?" Guyan berteriak setelah mendengar ini, karena ekspresinya berubah drastis. "Haha, kamu akan tahu kapan saatnya tiba," Wei Song tertawa keras. Segera setelah itu, matanya waspada dan sedikit takut saat mereka melirik Lindong dengan cara yang gelap dan kejam. Akhirnya, dia tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi, saat dia mengayunkan lengan bajunya dan memimpin klan Wei-nya untuk mundur dengan tergesa-gesa. Mata Lindong tenang saat dia melihat kelompok Wei Song mundur. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang lagi. Saat ini, ada banyak pasang mata yang hadir di pulau ini. Mustahil untuk mencegah berita dia membunuh Wei Song menyebar. Jika dia menyerang dan membunuh kelompok Wei Song, itu malah akan menghasilkan masalah tambahan yang tidak perlu. Terlebih lagi, mengingat kemampuan Wei Song, sulit bagi Wei Song untuk mengancamnya. Para ahli dari berbagai faksi di sekitar danau tak berdaya menggelengkan kepala mereka setelah penarikan klan Wei. Mereka menyaksikan Lindong yang dingin dan acuh tak acuh sebelum saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mulai menyebar sendiri. Saat ini, tidak satupun dari mereka memiliki keberanian untuk merebut 3 buah roh misterius kehidupan dari tangan Lindong. Astaga, suara angin kencang muncul di sekitar danau, karena banyak sosok dengan cepat pergi. Dalam beberapa menit, bahkan satu tangan Mo Zan dan Han Tao telah meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Danau, yang semula menjadi suara keriuhan, dengan cepat menjadi sunyi. Semua orang telah pergi, meninggalkan kekacauan di belakang. Lindong juga turun dari udara. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan kuali Burning Sky berubah menjadi lampu merah yang mengalir ke tubuhnya. Selanjutnya, dia berbalik dan melihat ke arah kelompok Guyan. Hati Guyan dan anggota klan Gu bergetar ketika mereka melihat Lindong menoleh. Mata tenang Lindong itu sekarang tampak seolah-olah mereka memiliki ketajaman pisau. Guyan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya saat melihat ini. Siapa yang menyangka bahwa Lindong yang lumpuh, yang ditemukan oleh Guya belasan hari yang lalu, sebenarnya akan sekuat ini. Lindong melirik Guyan. Dia mengepalkan tangannya, dan 2 buah roh misterius kehidupan muncul dalam sekejap. Dia melemparkan satu ke arah Guyan. Ini adalah buah roh misterius kehidupan yang telah ditukar dengan 10.000 pil Suan Yuan. Guyan buru-buru menerimanya. Ki kehidupan yang kaya dari buah roh misterius kehidupan yang masuk ke tangannya menyebabkan kemerahan yang mempesona terungkap di wajahnya yang dingin. Dia dengan cepat menggigit bibirnya dan dengan lembut mengucapkan, "Terima kasih." Dia mengerti bahwa 10.000 pil Suan Yuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai buah roh misterius kehidupan ini. Jika bukan karena Lindong telah campur tangan dalam krisis putus asa ini, kemungkinan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan ini. Mampu bertemu setelah saya baru saja tiba di Laut Setan Caotik ini juga merupakan semacam kedekatan. Lindong tersenyum. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap dingin yang dia miliki sebelumnya. Bagaimanapun, kelompok Guyan memang telah banyak membantunya selama ini. Lindong tiba-tiba berjalan menuju Guya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala gadis kecil itu. Dengan membalik tangannya, buah roh misterius kehidupan muncul. Segera setelah itu, dia menyerahkannya kepada yang terakhir di bawah tatapan iri dari anggota klan Gu di sekitarnya. "Ini, untukku." Mata Guya menatap Zamrud seperti buah roh misterius kehidupan. Dia menginginkannya, tetapi tidak berani menerimanya. Yang dia lakukan hanyalah menatap Lindong dan bertanya dengan takut-takut. "Nak, jika bukan karenamu, aku mungkin akan dimakan oleh binatang iblis."
Hidupku jauh lebih berharga daripada buah roh misterius kehidupan ini, Lindong tertawa. Dia dengan paksa memasukkan buah roh misterius kehidupan itu ke tangan Guya. Baru kemudian yang terakhir dengan senang hati menerimanya. Apa rencanamu? Lindong berbalik ke arah Guyan dan bertanya setelah membagikan dua buah roh misterius kehidupan. Saya ingin menerobos ke tahap kehidupan mendalam dengan bantuan energi dari buah roh misterius kehidupan. Guyan menyuarakan pikirannya. Pertemuan bela diri 5 klan akan dimulai dalam 2 bulan lagi. Jika dia mampu menembus ke tahap kehidupan mendalam, kemungkinan dia akan dapat meningkatkan kekuatan klan Gu sedikit selama pertemuan bela diri. Lindong mengangguk setelah mendengar ini. Tatapannya segera melihat ke arah danau yang tenang dan berkata, saya akan melakukan perjalanan ke dasar danau ini. Seharusnya cukup berbahaya di bawah. Saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin pergi. Namun, saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Petik 2. Meskipun ular iblis berkepala 3 agak kabur tentang dasar danau ini, Lindong yang berhati-hati tidak akan percaya bahwa itu aman. Jika tidak, mengingat godaan serum kelahiran spiritual inti, ular iblis berkepala 3 itu akan mencoba segala cara untuk mendapatkannya. Guyan jelas terkejut dengan kata-kata Lindong. Setelah itu, dia melirik danau yang tenang. Diri cerdasnya secara alami bisa menebak bahwa tindakan Lindong pasti memiliki motif. Namun, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Mereka sudah mendapatkan cukup banyak dari Lindong. Akan sedikit berlebihan jika mereka meminta lebih. Oke, kalau begitu kamu harus pergi. Hati-hati. Jika ada waktu yang cukup, kami akan membantu berjaga-jaga di luar. Guyan berpikir sejenak, sebelum dia mengangguk dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia menepuk kepala kecil Guya, berbalik dan menuju danau. Saudara Lindong, hati-hati. Guya melambaikan tangan kecilnya di belakangnya. Lindong melambaikan tangannya dengan punggung menghadapnya. Tubuhnya bergerak, dan dengan percikan, dia melompat ke danau yang sedingin es. Setelah itu, Yuan Power melilitnya, dan dia dengan cepat berenang menuju kedalaman danau. Kakak perempuan Guyan, mengapa dia ingin pergi ke dasar danau? Mungkinkah ada harta karun di sana? Seorang anggota klan Gu melihat riak yang menyebar di permukaan danau dan bertanya dengan lembut. Guyan melirik anggota klan Gu dengan sikap acuh tak acuh dan berkata, seseorang harus puas dengan apa yang dimilikinya. Berhati-hatilah agar tidak tersedak sampai mati jika Anda makan terlalu banyak. Anggota klan Gu itu buru-buru mengangguk malu setelah mendengar ini. Dia tidak berani berbicara lebih jauh. Keluarkan perintah. Kami akan berkemah di sini. Periksa aktivitas apapun di sekitarnya. Saya akan melakukan retret dan mencoba untuk maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Guyan melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya yang halus melompat ke atas batu besar dan duduk. Kedua matanya terfokus pada permukaan danau. Sesaat kemudian, dia menarik pandangannya dan mengepalkan tangannya, saat buah roh misterius kehidupan muncul di dalamnya. Selanjutnya, dia perlahan menutup matanya. Bab 854, di balik lava. Guyuran. Yuan Power melilit tubuh Lindong, kekuatannya yang kuat memungkinkan Lindong tampil seperti ikan saat dia dengan cepat berenang menuju dasar danau, menyebabkan banyak riak terbentuk di sepanjang jalan. Dari luar, permukaan danau tampak sangat besar. Namun, saat memasukinya, orang akan menemukan bahwa permukaan di atas hanyalah puncak gunung es. Jika seseorang melihat ke arah kedalaman danau, kegelapan yang dalam muncul seperti mulut besar iblis, pemandangan yang membuat bulu matanya berdiri. Saat ia secara bertahap mendekati dasar danau, Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat terkejut. Bagaimanapun, energi kehidupan di tempat ini sangat padat, oleh karena itu tempat ini adalah tempat yang paling cocok untuk ditinggali. Anehnya, dia bahkan tidak dapat menemukan ikan kecil di dalam danau yang sangat besar ini. Persepsi energi mentalnya menyebar, namun, umpan balik yang dia terima adalah keheningan mematikan yang aneh. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan kehati-hatian meningkat di hati Lindong. Yuan Power menyembur seperti sungai di dalam tubuhnya, dan energi yang kuat menyebar ke anggota tubuhnya saat dia bersiap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Desir, suara samar dipancarkan dari danau yang tenang saat tubuh Lindong bergerak melewatinya. Matanya melayang ke dasar danau yang gelap, saat mereka tiba-tiba fokus. Dia bisa merasakan bahwa suhu air di daerah ini telah meningkat secara signifikan.
Danau ini benar-benar sedikit aneh, pikiran ini terlintas di benak Lindong, sebelum tubuhnya turun sekali lagi. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum lampu merah terang tiba-tiba muncul di tengah kegelapan yang tak berujung. Pada saat yang sama, suhu air di sekitarnya juga meningkat pesat. Lingkaran, ukuran lampu merah terang di bawah tumbuh semakin besar saat Lindong berkelana lebih dalam. Segera setelah itu, dia melihat bahwa itu sebenarnya adalah lava yang menyebar ke ujung pandangannya. Lava merah menyala menyebar di dasar danau, dan tampak seperti karpet yang menyala. Lava mengeluarkan suara gemericik saat naik, sementara air danau sedingin es di sekitarnya juga dipanaskan olehnya sampai menjadi panas mendidih. Lindong menyaksikan adegan ini dengan cara tertegun. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan aneh di mana api dan air hidup berdampingan. Ular iblis berkepala 3 mengatakan bahwa serum kelahiran spiritual inti ada di dasar danau. Namun, tidak ada fluktuasi seperti itu di sini. Lindong cepat pulih, matanya menyapu sekelilingnya, dan energi mentalnya dengan cepat meluas keluar. Namun, dia mulai mengerutkan kening segera setelah itu. Ini karena dia telah menemukan bahwa tidak ada fluktuasi energi lain di dasar danau selain lava. Apalagi core spiritual birth serum. Mungkinkah orang itu berbohong? Lindong merajut alisnya, sebelum dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun ular iblis berkepala 3 tidak bisa sepenuhnya dipercaya, kata-katanya pasti ada benarnya. Selain itu, yang terakhir juga harus menyadari dengan jelas bahwa kebohongan semacam ini terlalu mudah untuk diungkapkan. Pada saat itu, mengingat metode Lindong, dia pasti akan berakhir menderita. Mungkinkah, di bawah lava, tatapan Lindong berbalik, dan tiba-tiba berhenti di lava yang menggelegak yang mengeluarkan gelembung. Dia merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya, dan kuali Burning Sky dipanggil. Tubuhnya bergerak dan dia memasukinya. Baru saat itulah dia mengendalikan kuali pembakaran langit saat berubah menjadi sinar cahaya, dan menyerbu ke dalam lava yang terbakar di bawah. Guyuran, kuali Burning Sky tidak menemui hambatan saat menabrak lava. Selanjutnya, dengan mudah pecah menjadi lava. Lindong, yang ada di dalam, menghela nafas lega setelah melihat ini. Sepertinya tebakannya benar, Lindong bersembunyi di dalam kuali pembakaran langit, sementara energi mentalnya menyebar dan menyerap pemandangan di bawah lava ke dalam pikirannya. Bahkan Lindong tidak bisa tidak terkejut saat gambar-gambar ini dikirim kembali ke pikirannya. Sebuah kotak yang sangat luas hadir di belakang lava. Tidak ada lava atau air danau di dalamnya. Batuan merah berapi-api tergeletak di mana-mana dengan teratur, dan kesederhanaannya mengandung jejak kekunoan. Tubuh Lindong bergegas keluar dari dalam kuali Burning Sky. Dia melihat ke alun-alun yang tersembunyi di bawah lava di dasar danau, dan tertegun sejenak. Kotak ini jelas buatan manusia. Dia bertanya-tanya siapa yang diam-diam menyembunyikan kotak seperti itu di tempat ini. Oh, sementara Lindong sedang berpikir keras karena masalah ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang demi gelombang kekuatan hidup beriak yang sangat kaya menyebar dari kejauhan. Jantungnya dengan cepat bergetar saat tubuhnya bergegas ke depan. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa menit, dia melihat kolam batu besar setinggi belasan kaki di tengah alun-alun. Lava merah menyala mengalir di dalam kolam batu, sementara bintik cahaya hijau giok terus dipancarkan dari pusat lava. Bintik-bintik cahaya hijau giok berkumpul satu kaki di atas lava setelah dipancarkan. Sudah ada sekelompok cairan hijau giok seukuran telapak tangan yang melayang di udara. Semacam riak kekuatan hidup yang sangat padat dan tak terlukiskan sedang dipancarkan dengan cara yang berputar. Tampaknya ruang di sekitarnya penuh vitalitas karenanya. Ini memang serum kelahiran spiritual inti. Lindong melihat cairan hijau giok yang muncul dari dalam lava, saat matanya langsung menjadi panas membara. Itu selalu mungkin untuk harta alam misterius yang tak terhitung jumlahnya untuk diseduh di dalam bumi. Serum kelahiran spiritual inti saat ini seperti air liur penyeduh spiritual inti bumi saat itu. Itu semua adalah hal yang hanya akan ditemukan jika seseorang sangat beruntung, dan juga sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Lindong menjilat bibirnya, namun, dirinya yang berhati-hati tidak kehilangan rasionalitasnya dalam menghadapi godaan ini. Karena core spiritual life serum benar-benar ada di tempat ini, pasti tidak akan mudah bagi seseorang untuk mendapatkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang sekuat ular iblis berkepala 3 meninggalkan harta karun seperti itu di sini?
Mata Lindong mulai hati-hati mengamati sekeliling kolam batu lava. Matanya mengamati tempat itu 1 inci setiap kali. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum matanya tiba-tiba terfokus. Dia telah menemukan bahwa sebenarnya ada banyak garis merah yang sangat redup menyebar di tanah merah terang. Garis merah ini tidak terlihat jelas. Selain itu, tanahnya berwarna merah cerah. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, tidak mungkin untuk mendeteksi. Ini adalah formasi. Tatapan Lindong mengikuti banyak garis lampu merah yang memanjang keluar. Akhirnya, dia menghela napas dalam-dalam. Ini karena garis merah yang terhubung ini secara kebetulan membentuk formasi yang menutupi kolam batu. Lindong tidak dapat mendeteksi bahaya apapun dari formasi ini. Namun, dia juga mengerti bahwa formasi yang benar-benar tidak terdeteksi semacam ini mungkin yang benar-benar menakutkan. Tangan Lindong mengelus dagunya. Dia merenung sejenak, sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya, saat sosok hitam muncul di depannya. Itu adalah mayat iblis yang dia dapatkan dari daerah iblis unik saat itu. Pergi, Lindong menjentikkan jarinya. Mayat iblis itu segera bergegas ke depan dan memasuki kolam batu lava dengan kecepatan kilat. Setelah itu, ia meraih serum kelahiran spiritual inti. Berdengung, mata Lindong menyusut saat mayat iblis hendak mencapai kolam batu lava. Ini karena dia melihat garis cahaya di sekitar kolam batu tiba-tiba menjadi cerah, dan formasi besar terbentuk di tanah. Segera setelah itu, garis lampu merah terang terbang keluar, dan merobek udara, sebelum menabrak mayat iblis dengan keras. Bang! Tubuh mayat iblis itu bergetar hebat saat tabrakan itu terjadi. Selanjutnya, Lindong tersentak ketika dia melihat mayat iblis yang sangat kokoh mulai berubah menjadi abu dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebuah erangan muncul dari tenggorokan Lindong sebagai mayat iblis berubah menjadi abu. Mayat iblis memiliki jejak roh Yuan-nya. Namun, roh Yuan itu benar-benar menghilang bersama dengan mayat iblis itu. Sungguh formasi yang menakutkan. Mata Lindong yang serius. Tubuh fisik mayat iblis itu sangat kuat. Bahkan serangan bertenaga penuh oleh ahli tahap Profound Life awal pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Namun, sekarang langsung berubah menjadi abu karena garis cahaya kecil itu. Seberapa menakutkan kekuatan destruktif dari garis cahaya ini. Orang itu benar-benar tidak jujur. Lindong meringkuk mulutnya. Dia sudah menduga bahwa ada sesuatu yang salah dengan kata-kata ular iblis berkepala 3 itu. Pada saat ini, yang diperlukan hanyalah pandangan sekilas untuk memverifikasi tebakannya. Jika dia dengan ceroboh mencoba untuk mengambil core spiritual bird serum sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu. Begitu dia mati, orang itu juga akan mampu mematahkan penindasan kuali pembakaran langit. Lindong sedikit menyipitkan matanya dan menatap kolam batu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dingin. Dengan lambaian tangannya, kuali Burning Sky berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah kolam batu. Karena kamu berani berbohong padaku, aku akan membiarkanmu merasakan cahaya itu. Kuali Burning Sky dengan cepat menyerbu ke arah kolam batu. Setelah itu, mulut kuali bergetar, dan sosok yang menyedihkan langsung terlempar ke depan. Bab 855. Swoosh! Sesosok manusia dengan sedih ditembakkan dari kuali Burning Sky. Kegembiraan liar segera muncul di wajah pria botak itu setelah dia menemukan bahwa dia telah dibebaskan dari kuali-kuali pembakaran langit. Namun, kegembiraan liar ini belum sepenuhnya menyebar, ketika dia melihat Lindong yang tersenyum tidak jauh darinya. Ular iblis berkepala 3 segera merasa tidak nyaman setelah melihat senyum Lindong. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, saat kolam batu lava yang dikenalnya itu muncul di hadapannya. Segera, pupil matanya berkontraksi, karena kejutan dan kengerian yang kaya muncul di wajahnya. Anda, kutukan yang sangat marah langsung dipancarkan dari mulut ular iblis berkepala 3. Selanjutnya, energi agung tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya, saat tubuhnya bergerak untuk melarikan diri. Jelas, ular iblis berkepala 3 ini tidak asing dengan tempat ini. Selain itu, dia juga tampaknya sangat menyadari betapa kuatnya kolam batu lava ini. Bahkan mungkin dia agak menderita karenanya. Lindong memperhatikan ular iblis berkepala 3, yang bereaksi sangat cepat, dan tersenyum tipis. Dia telah melihat garis lampu merah di sekitar kolam batu lava berkedip sekali lagi, dan formasi besar muncul dengan cepat. Berdengung, sinar cahaya berkumpul bersama, tanpa henti, garis lampu merah sekali lagi diam-diam ditembakkan.
Lindong tidak dapat merasakan bahkan fluktuasi energi terkecil dari sinar cahaya. Namun, dia tahu bahwa benda ini benar-benar memiliki sifat destruktif. Astaga, kecepatan lampu merah-merah sangat cepat. Tubuh ular iblis berkepala 3 itu hampir tidak ditarik ketika sinar cahaya tiba. Segera setelah itu dengan keras menabrak tubuhnya di depan matanya yang ketakutan. Kasar, sinar cahaya tampak sangat kecil, tetapi ular iblis berkepala 3 muncul seolah-olah dia telah mengalami pukulan berat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan, sementara salah satu lengannya gemetar liar. Setelah itu, beberapa bintik cahaya merah dengan cepat menyebar. Lengan ular iblis berkepala 3 dengan cepat terbakar menjadi abu dimanapun titik cahaya menyebar. Retakan, ekspresi ular iblis berkepala 3 berubah drastis saat dia melihat lampu merah-merah menyebar di sepanjang lengannya. Dia dengan cepat mengatupkan giginya saat tangannya yang lain membentuk-bentuk pisau, dan langsung memotong lengannya. Darah segar berceceran saat lengan yang terpotong itu jatuh. Mendesis-mendesis. Sebelum lengan itu bisa mendarat di kolam batu lava, itu benar-benar terbakar menjadi abu oleh lampu merah itu. Mata Lindong menggigil sedikit saat ia melihat adegan ini dari luar kolam lava. Kekuatan destruktif formasi ini tampaknya agak terlalu menakutkan. Berdengung, formasi itu sekali lagi menjadi cerah sementara pikiran ini dengan cepat berkelebat dalam pikiran Lindong. Namun garis lampu merah-merah lainnya melesat langsung ke arah ular iblis berkepala 3. Lindong, kamu, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Setelah melihat serangan garis lampu merah-merah sekali lagi, ular iblis berkepala 3 terkejut sampai-sampai jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Sementara itu, raungan kesal terus-menerus keluar dari mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar licik. Tidak hanya yang terakhir tidak jatuh untuk rencananya, tetapi metodenya bahkan lebih kejam. Dia sebenarnya langsung dilemparkan oleh Lindong ke dalam formasi sebagai subjek tes. Kasar, seteguk darah esensi dimuntahkan dari mulut ular iblis berkepala 3. Setelah itu, energi liar dan kekerasan menyembur keluar dari dalam tubuhnya, dan bergabung dengan darah esensi. Cahaya berdarah segera melonjak, dan berubah menjadi skala merah besar 10 kaki. Kilauan yang sangat padat berkedip-kedip di timbangan. Jelas, ular iblis berkepala 3 ini telah menggunakan semua tekniknya untuk mempertahankan hidupnya. Astaga, skala merah baru saja terbentuk ketika lampu merah-merah menyala. Setelah itu, yang terakhir dengan kejam memukul timbangan. Segera setelah itu, pertahanan yang dibuat oleh ular iblis berkepala 3 dengan seluruh kekuatannya mulai retak. Akhirnya, itu meledak di tengah suara retak. Tubuh ular iblis berkepala 3 ditarik ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Namun, dia nyaris tidak berhasil memblokir sinar lampu merah kanan itu dengan mengandalkan pertahanan habis-habisannya. Meskipun dia berhasil memblokir serangan kali ini, tidak ada kegembiraan sama sekali di wajah ular iblis berkepala 3, tetapi ketakutan yang lebih besar. Alasan ketakutannya dengan cepat dipahami oleh Lindong. Ini karena Lindong melihat bahwa formasi yang menutupi kolam lava tiba-tiba melepaskan cahaya yang lebih padat. Segera setelah itu, 3 sinar garis lampu merah-merah ditembakkan pada saat yang bersamaan. Serangan formasi ini sebenarnya akan menjadi lebih kuat jika diblokir. Dengan cara ini, memasukinya akan menyebabkan seseorang menderita aliran serangan yang tak ada habisnya sampai seseorang benar-benar terbunuh. Swos, 3 suap darah esensi lainnya dimuntahkan dari mulut ular iblis berkepala 3 saat lampu merah-merah tiba, dan berubah menjadi 3 perisai skala merah. Perisai skala diledakkan terpisah. Namun, segera setelah itu, 5 garis lampu merah-merah sekali lagi muncul di depan mata putus asa ular iblis berkepala 3. Serangan-serangan ini sepertinya tidak ada habisnya. Ekspresi Lindong muram dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan ular iblis berkepala 3 yang semakin sengsara dan lelah di dalam formasi. Yuan Power juga mulai dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya. Sementara ular iblis berkepala 3 sedang diserang, dia telah melihat beberapa celah dalam formasi setelah beberapa pengamatan yang cermat. Meskipun formasi ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat, tampaknya membutuhkan periode waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Meskipun periode waktu ini sangat singkat, tidak ada keraguan bahwa itu ada. Ini mungkin satu-satunya kesempatan yang bisa dia gunakan untuk menerobos. Mata Lindong terkunci rapat pada formasi. Tubuhnya sedikit condong ke depan, sambil menunggu kesempatan terbaik untuk bertindak. Peluang ini tak butuh waktu lama untuk muncul.
Kilatan tiba-tiba melintas di mata Lindong setelah garis merah menyala lagi. Desir, sayap naga hijau melintas dan muncul di punggung Lindong. Tubuhnya segera berubah menjadi sinar cahaya yang langsung dibebankan ke dalam formasi lava dengan kecepatan kilat. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya, kekuatan hisap meletus, dan langsung menarik serum kelahiran spiritual inti itu. Astaga, serum kelahiran spiritual inti hijau giok naik ke udara, dan dengan cepat mendarat di tangan Lindong. Lindong tidak berhenti sejenak setelah mendapatkan item ini. Dia mengepakkan sayapnya, berbalik dan melarikan diri. Namun, formasi itu sekali lagi mencerahkan saat Lindong berbalik. Dua garis lampu merah-merah diam-diam merobek udara dan bergegas ke arahnya. Ekspresi Lindong muram saat ia melihat garis-garis cahaya bergegas. Dengan pikiran, kuali Burning Sky datang bergegas, dan langsung bertabrakan dengan dua garis cahaya. Boom-boom, suara jernih bergema di alun-alun, dan cahaya kuali pembakaran langit meredup dalam sekejap. Untungnya, masih berhasil menerima dua garis cahaya. Tubuh Lindong tidak berhenti. Jari-jari kakinya mendorong kuali Burning Sky, saat tubuhnya mengeluarkan suara swoosh dan bergegas keluar dari kolam lava. Namun, tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar tepat saat dia akan menyerang dari jangkauan ofensif formasi. Berencana untuk pergi, anak kecil. Apakah Anda berpikir bahwa itu akan sangat mudah? Karena kamu sangat kejam, mati saja di sini. Ular iblis berkepala 3 berdarah lengan yang hilang muncul di depan Lindong, sebagai senyum pahit dan benci terbentuk di wajahnya. Segera setelah itu, tubuh mantan dengan cepat mulai membengkak. Penghancuran diri. Murid Lindong dikontrak setelah melihat ini. Bang! Tubuh ular iblis berkepala 3 tiba-tiba meledak saat teriakan alarm ini terdengar di dalam hati Lindong. Darah berceceran ke segala arah. Gelombang energi yang sangat ganas memaksa Lindong untuk memuntahkan darah dan jatuh ke belakang, sambil mendorongnya ke tengah kolam lava. Bas-bas! Lindong menghapus jejak darah dari sudut mulutnya, saat ekspresinya tenggelam. Dia mengangkat pandangannya, dan melihat cahaya melonjak di sekitar lava. Tiba-tiba, selusin garis lampu merah-merah meletus, dan menembak ke arah Lindong dari segala arah. Kotoran, bahkan dengan ketenangan Lindong, kulitnya menjadi agak pucat saat melihat jumlah garis lampu merah-merah ini. Matanya berkedip gila, tiba-tiba, matanya terfokus saat dia melihat ke kolam lava di bawah. Aku akan mempertaruhkan segalanya. Lindong menatap kolam lava. Dia dengan keras mengatupkan giginya dan berhenti melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan langsung melompat ke kolam lava sebelum garis lampu merah-merah melesat, memancarkan percikan dalam prosesnya. Mendesis-mendesis, garis-garis lampu merah-merah yang menembak tiba-tiba membeku dengan cara yang aneh setelah Lindong melarikan diri ke kolam lava. Selanjutnya, mereka menghilang ke dalam ketiadaan. Namun, Lindong tidak melihat adegan ini. Ini karena dia tiba-tiba merasa tubuhnya tenggelam saat dia melompat ke kolam lava. Panas yang dia harapkan tidak datang. Segera setelah itu, dia membuka matanya dengan bingung, hanya untuk melihat bahwa dunia di bawah kolam lava diisolasi dari luar. Ini, Lindong menyaksikan adegan yang muncul di depannya ini, saat ketidakpercayaan dan keterkejutan perlahan muncul di wajahnya. Bab 856, Domain Misterius. Sebuah domain gelap yang luas dan tak berujung muncul di depan mata Lindong. Wilayah ini sedalam langit malam, dan sekali pandang membuatnya merasa seolah-olah kegelapan merambah ke tulang seseorang, pemandangan yang agak menakutkan. Tentu saja, apa yang membuat Lindong begitu terkejut, secara alami bukanlah kegelapan murni, tetapi di dalam sungai magma selebar 10.000 kaki di dalam kegelapan. Sungai magma perlahan mengalir di wilayah gelap ini, terjalin dan terhubung satu sama lain dalam kegelapan, membentuk jaringan yang sangat luar biasa dan rumit. Ketika Lindong melihat ke bawah dari atas, sungai magma yang mengalir itu tampak seperti naga magma raksasa yang merangkak dalam kegelapan. Sebuah pemandangan yang damai dan luas. Lindong menatap sungai magma yang berpotongan dengan kaget. Ini adalah pemandangan paling spektakuler yang pernah dilihatnya. Dia masih tidak dapat sepenuhnya membayangkan, siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan menghancurkan bumi seperti itu. Meneguk, ekspresi terkejut tinggal di wajah Lindong untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya perlahan menghilang. Dia menelan air liurnya, dan melihat ke belakang sekali, di mana lingkaran cahaya merah-merah yang berdiameter sekitar belasan kaki berada. Dia telah melompat turun dari sana sebelumnya.
Tidak ada yang bisa menduga bahwa tidak ada magma di bawah kolam magma, tetapi sebaliknya, domain gelap misterius ini. Tangan Lindong perlahan mengepal karena gugup. Dunia di sini benar-benar tersembunyi dengan sangat baik. Dia awalnya mengira bahwa gua kapur merah tua di luar adalah rahasia di bawah danau, tapi sekarang, sepertinya itu hanya tipuan, dan rahasia sebenarnya adalah domain misterius di bawah kolam magma. Kemungkinan bahkan ular iblis berkepala 3 tidak menemukan tempat ini. Tentu saja, jika Lindong tidak dipaksa situasi seperti itu, dia tidak akan secara sukarela melompat ke kolam magma ini. Apa sebenarnya tempat ini? Lindong sedikit mengernyit, saat pikirannya berangsur pulih dari keterkejutan dan kembali tenang. Pekerjaan ini jelas sangat besar, dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang praktisi biasa. Mengingat seberapa baik tempat ini disembunyikan oleh penciptanya, jelas bahwa penciptanya tidak ingin ada orang yang mengetahui keberadaan domain gelap ini. Di dalam wilayah gelap ini, tidak ada yang menjawab, dan keheningan yang mati itu seolah-olah akan berlangsung selamanya. Lindong tidak berani gegabah meninggalkan tempat yang penuh teka-teki itu. Dia mengerti bahwa berdasarkan tingkat pekerjaan ini, kesalahan kecil apapun oleh dirinya sendiri kemungkinan besar tidak dapat ditebus. Karena itu, dia hanya bisa berdiri di luar lingkaran cahaya merah-merah yang merupakan kolam magma, sementara matanya yang sekarang pulih dan tajam mulai dengan hati-hati memeriksa sungai magma yang terjalin. Durasi inspeksi ini sangat cepat mencapai 1 jam, dan seiring berjalannya waktu, kengerian dan keheranan secara bertahap muncul di mata Lindong, yang telah berubah sedikit merah karena silau dari sungai magma. Ini karena, dia telah menyadari bahwa sungai magma yang terjalin ini tampaknya membentuk susunan yang sangat besar. Keseluruhan susunan ini mungkin memiliki lebar ratusan dan ribuan kaki. Bahkan Lindong telah terkejut menjadi linglung oleh berbagai skala seperti itu. Waktu yang lama telah berlalu, sebelum akhirnya dia secara bertahap mendapatkan kembali akalnya. Kemampuan yang mengerikan, untuk benar-benar memiliki kemampuan untuk menyebarkan susunan seperti itu, Lindong menyeka keringat dingin di dahinya. Dia sepenuhnya percaya bahwa susunan magma ini pasti memiliki kekuatan untuk membawa kiamat. Bahkan seorang praktisi tahap kematian mendalam pasti akan mati jika dia jatuh ke dalam susunan ini. Faktanya, bahkan Ying Xuanzi, Tian Yuanzi, dan praktisi lain di panggung samsara, akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Apa yang membuat Lindong bingung, siapa yang membuat susunan sebesar itu di sini? Selain itu, apa sebenarnya alasan dia melakukannya? Lindong mengerutkan kening sementara misteri ini memenuhi hatinya. Matanya terus memeriksa susunan magma yang sangat besar itu. Karena ini adalah arai, pasti ada hub pusat. Tatapan Lindong berkedip untuk sementara waktu. Segera setelah itu, sesuatu tiba-tiba menghantamnya saat matanya mulai menelusuri sungai magma yang berpotongan dengan cara yang kompleks. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menemukan bahwa sungai-sungai magma yang membelah kegelapan ini, pada akhirnya semua berkumpul di satu lokasi. Titik konvergensi adalah danau magma besar. Gelembung terus-menerus dipancarkan dari magma merah tua. Suhu danau sudah cukup untuk secara instan mengubah praktisi tahap Profound Life menjadi abu. Lindong menatap danau magma ini dalam susunan misterius. Tatapannya menyapu area itu, dan pada saat berikutnya, pupil matanya berkontraksi dengan erat. Dia telah melihat sesuatu di tengah danau magma. Itu adalah peti mati batu. Peti mati batu itu seluruhnya berwarna merah tua, dan diam-diam melayang di permukaan danau magma. Itu tampak seperti terbuat dari sepotong kristal merah tua. Peti mati batu tidak memiliki penutup, oleh karena itu, Lindong dapat melihat bahwa seseorang tampaknya berbaring di dalamnya. Dengan cahaya yang dipancarkan dari magma, Lindong samar-samar bisa melihat bahwa itu tampaknya seorang pria dengan tubuh ramping. Wajahnya tampan, dan meskipun matanya tertutup rapat, masih ada tanda keagungan di antara alisnya, sementara rambut merahnya yang panjang tampak terbakar seperti api. Lindong menatap pria misterius yang terbaring di peti mati batu. Saat dia melihat dengan cara ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih sedikit. Hatinya langsung menggigil saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya dari pria misterius itu. Baru kemudian mendidih di tubuhnya secara bertahap mulai mereda. Saat ia merasa mendidih di dalam tubuhnya mereda, kengerian muncul di wajah Lindong. Siapa sebenarnya pria misterius ini? Betapa menakutkannya, dia hanya mengamati pria itu untuk sementara waktu, dan tanda-tanda bakar diri sudah muncul. Terlebih lagi,
Ini terjadi bahkan ketika tidak diketahui apakah pihak lain itu hidup atau mati. Jika dia terjaga, bukankah Lindong akan berubah menjadi abu dalam sekejap? Meneguk, Lindong menelan ludahnya. Telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Segala sesuatu di domain misterius ini terlalu aneh dan menakutkan. Peti mati batu diam-diam melayang di atas danau magma. Itu tidak besar, tetapi Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat samar darinya. Dan fluktuasi inilah yang mendukung pengoperasian susunan magma yang sangat besar ini. Energi bola-balik di dalam sungai magma, seperti naga raksasa yang menyebar dan menyelimuti seluruh wilayah ini. Perasaan itu, rasanya seperti menekan sesuatu. Menekan, itu menghantam Lindong seperti kilat. Dia terkejut sejenak, tetapi dengan cepat menundukkan kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa susunan magma besar ini tampaknya telah menyegel bagian bawah domain gelap ini. Itu adalah tempat yang sangat gelap, jenis kegelapan yang bahkan cahaya dari magma tidak akan mampu untuk menyerang. Siapa yang tahu apa yang tersembunyi di kedalaman kegelapan seperti itu? Array membagi domain menjadi dua, satu setengah di mana Lindong berada, sementara setengah lainnya adalah kegelapan di bawah. Sama seperti di dalam dan di luar penjara. Apa penyegelan array ini? Lindong menatap kegelapan di bawah barisan besar, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin naik dari bawah kakinya ke atas tengkoraknya, menyebabkan dia merasa agak tidak nyaman. Sensasi itu, rasanya seperti ada sesuatu yang sangat jahat di dasar kegelapan yang menatapnya. Tempat ini terlalu aneh, aku seharusnya tidak tinggal lama. Lindong menatap ke dalam kegelapan, saat ekspresinya menjadi sangat suram. Tempat ini dipenuhi dengan kelainan, domain misterius, susunan misterius, peti mati batu misterius, dan seorang pria misterius. Hal-hal ini bukanlah hal yang bisa dia coba saat ini. Lindong menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya, sebelum dia berbalik untuk kembali ke lingkaran cahaya merah. Meskipun di luar berbahaya, itu sedikit lebih nyaman daripada kegelapan yang mengerikan ini. Paling tidak, bahkan jika dia mati, dia akan tahu apa yang membunuhnya. Lindong tidak tinggal atau ragu begitu dia membuat keputusan ini. Namun, saat dia berbalik, ekspresinya benar-benar berubah. Selanjutnya, dia tak berdaya menyaksikan cahaya putih lembut terbang keluar dari dalam tubuhnya. Itu adalah jimat batu misterius. Jimat batu terbang keluar. Selanjutnya, Lindong menyaksikan dengan ngeri saat ia langsung menuju pria berambut merah di dalam peti mati batu di bawah. Pada saat ini, kulit kepala Lindong langsung mati rasa. Bab 857, Token. Desir, jimat batu berubah menjadi cahaya putih hangat yang merobek kegelapan. Itu langsung menuju peti mati batu yang mengambang di danau lava. Adegan ini sangat mendadak, bahkan Lindong tidak segera pulih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jimat batu, yang diam-diam tertinggal di tubuhnya, tiba-tiba akan bertindak dengan cara yang aneh. Lindong segera fokus setelah mendapatkan kembali akalnya, dalam upaya untuk menarik kembali jimat batu yang telah terbang keluar. Namun, kendalinya sama sekali tidak berguna saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat jimat batu, yang telah berubah menjadi cahaya putih, dengan ekspresi agak pucat. Akhirnya, itu muncul di atas peti batu. Lindong melihat jimat batu saat melayang di atas peti mati batu, saat setetes keringat dingin mengalir di dahinya. Namun, dia tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Dia tidak menyadari siapa orang berambut merah di dalam peti mati batu itu. Selain itu, dia tidak tahu apakah orang ini saat ini mati atau hidup. Tidak ada jaminan apa yang akan terjadi jika orang ini dibangunkan. Terlebih lagi, jika dia mundur selangkah untuk melihat situasinya, bahkan jika dia tidak membangunkan orang ini, perubahan tak terduga pada formasi besar ini karena tindakan jimat batu dapat menyebabkan benda yang ditekan untuk melarikan diri. Hasil seperti itu mungkin akan menjadi bencana. Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, ini tidak dianggap sebagai hal yang baik untuk Lindong. Namun, meskipun beberapa kecemasan muncul di dalam hati Lindong, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi tersebut. Dia menyadari asal-usul jimat batu itu. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk meninggalkannya begitu saja dan melarikan diri sendiri. Bas-bas. Di bawah mata cemas Lindong, cahaya putih tiba-tiba tersebar dari jimat batu. Setelah itu menutupi pria berambut merah di dalam peti mati batu. Lindong merasa kulit kepalanya meledak saat dia melihat ini, saat hatinya tanpa sadar meratap. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan jimat batu ini.
Mungkinkah itu benar-benar berencana untuk membangunkan pria berambut merah misterius ini? Lindong menatap tajam pada pria berambut merah di dalam peti mati batu, sementara Yuan Power dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Cahaya putih menutupi pria berambut merah itu. Namun, dia tidak bangun seperti yang diharapkan Lindong. Demikian pula, tidak ada yang luar biasa terjadi pada formasi. Hal ini menyebabkan hati tegang Lindong untuk bersantai sedikit. Saat dia santai, Lindong tiba-tiba melihat cahaya merah muncul dari dalam tubuh pria berambut merah di dalam peti mati batu. Akhirnya, lampu merah berhenti di samping jimat batu. Swoosh! Jimat batu segera menarik cahayanya setelah lampu merah muncul. Selanjutnya, itu berbalik dan bergegas kembali, sebelum sekali lagi memasuki tubuh Lindong dalam sekejap. Lampu merah dengan santai melayang di depan Lindong saat jimat batu memasuki tubuhnya. Lindong tercengang setelah melihat adegan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengulurkan tangannya dan lampu merah mendarat di sana. Lampu merah jatuh saat kecemerlangannya tersebar, berubah menjadi token merah menyala. Token ini seukuran telapak tangan, dan masih terasa hangat saat memasuki tangannya. Tokennya sangat sederhana dan tidak mengandung pola yang aneh-aneh. Namun, token ini mengeluarkan aura agung dan kuno yang sulit disembunyikan. Lindong membalik token di tangannya saat dia melihatnya. Bagian depan token memiliki karakter yang relatif kuno di atasnya, kata Yan Api. Cahaya merah melonjak pada karakter ini seperti lava yang mengalir, memberikan penampilan yang sangat misterius. Apa ini? Lindong merasa agak tersesat saat dia memegang token merah ini di tangannya. Itu mungkin baginya untuk samar-samar merasakan energi yang tampaknya sangat menakutkan yang terkandung dalam token ini. Namun, dia tidak dapat mengaktifkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, saat dia dengan hati-hati menyimpan token merah-merah ini. Karena objek ini dipanggil oleh jimat batu, itu mungkin berguna. Lindong sekali lagi dengan hati-hati melirik pria berambut merah di dalam peti mati batu setelah menyimpan token merahnya. Yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Tampaknya dia tidak dapat mendeteksi penghapusan jimat batu dari token misterius ini dari tubuhnya. Lindong linglung untuk waktu yang lama, sebelum dia menggaruk kepalanya. Jimat batu ini telah habis dengan cara yang tak terduga, dan telah membawa kembali benda misterius. Seluruh masalah ini benar-benar sedikit membingungkan. Seseorang benar-benar tidak dapat memahami benda-benda kuno ini. Dari situasinya, ada kemungkinan bahwa jimat batu misterius ini terkait dengan pria berambut merah. Jika ini masalahnya, pria berambut merah ini mungkin adalah eksistensi dari zaman kuno. Lindong berdiri di sana dengan bingung saat dia membiarkan pikirannya menjadi liar. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, dan membuang pikiran-pikiran ini dari benaknya. Bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu sekarang. Lebih baik pergi dulu. Meskipun situasi terburuk belum terjadi, Lindong menjadi sedikit ketakutan dengan domain misterius ini. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk tinggal di sini. Tubuhnya berbalik, dan dia langsung melarikan diri menuju lingkaran lampu merah di belakangnya. Tidak ada kecelakaan yang terjadi kali ini, karena dia berhasil memasuki lingkaran cahaya dan dengan cepat menghilang. Domain hitam misterius ini sekali lagi turun ke keheningan kuno setelah Lindong pergi. Pria berambut merah di peti mati batu berbaring dengan damai di atas danau lava. 10 jarinya disilangkan di depannya, sementara tekanan samar dipancarkan. Guyuran, kegelapan yang tak berujung tiba-tiba bergetar, saat suara rantai logam yang rendah dan dalam muncul. Segera setelah itu, seluruh ruang tampak bergetar hebat. Mengaum. Jeritan merobek jiwa yang menusuk tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Setelah itu, suara rantai logam muncul. Orang bisa melihat kegelapan hitam bergetar liar. Segera setelah itu, tangan hitam raksasa setinggi 10.000 kaki tiba-tiba merobek kegelapan dan meraih peti mati batu yang terletak di tengah formasi lava. Bang! Formasi lava yang sangat besar tiba-tiba memberontak dengan ledakan keras saat telapak tangan hitam raksasa menyentuh danau lava. Sungai lava melonjak saat gelombang lava besar setinggi 1.000 kaki bergejolak. Suara itu persis seperti naga lava raksasa, dan itu mengguncang seluruh domain sampai bergetar terus-menerus. Guyuran, lampu merah-merah yang mengerikan melonjak, saat lava dengan cepat mengalir ke bawah. Baru pada saat itulah mungkin untuk melihat bahwa formasi lava sebenarnya terhubung ke rantai hitam besar yang tak terhitung jumlahnya ribuan kaki. Rantai ini ditutupi dengan simbol yang tidak jelas dan rumit.
Lava dengan cepat mengikuti rantai ini dan mengalir ke bawah. Dalam sekejap mata, itu mewarnai rantai itu menjadi merah. Saat lava mengalir, seseorang akhirnya dapat melihat bahwa rantai besar itu benar-benar mengikat tangan hitam raksasa setinggi 10.000 kaki itu. Mendesis-mendesis, rantai itu berubah menjadi merah tua, dan kabut putih mengerikan segera muncul dari tangan hitam raksasa itu. Segera, pekikan sedih sekali lagi terdengar dari dalam kegelapan yang tak berujung. Tangan hitam besar itu berjuang, tetapi masih tidak bisa melarikan diri. Akhirnya, tangan hitam besar itu hanya bisa menyusut kembali, dan menarik diri ke dalam kegelapan yang menakutkan, sementara raungan yang sangat tak tertahankan bergema di seluruh wilayah. Formasi lava yang sangat besar akhirnya menjadi tenang setelah memaksa tangan kegelapan raksasa kembali. Seolah-olah adegan yang mengguncang dunia dari sebelumnya tidak terjadi. Peti mati batu terus mengapung dengan tenang di atas danau lava. Seolah-olah tidak ada yang berubah karena kejadian yang tidak biasa tadi. Mata pria berambut merah di dalamnya tertutup rapat. Namun, cahaya merah tiba-tiba melintas di wajahnya yang tampan pada saat ini, sementara 10 jari yang diletakkan di depannya tampak bergetar dengan lembut. Meskipun ini masalahnya, dia masih tidak bangun. Namun, wasiat tampaknya telah melayang keluar. Dalam wasiat ini, ada suara rendah dan serak. Tablet api surgawi kuno telah diambil. Aura batu leluhur, apakah itu juga terluka parah? Orang itu juga memiliki aroma Master S pada dirinya, apakah dia telah melewati reinkarnasi? Suara rendah perlahan bergema di wilayah gelap ini. Itu lama kemudian sebelum menghilang sepenuhnya, saat keheningan kuno kembali. Kolam batu lava di alun-alun merah-merah tiba-tiba beriak, dan sesosok manusia dengan cepat tersentak keluar dari dalam. Formasi merah-merah di sekitar kolam batu lava sekali lagi diaktifkan saat sosok itu muncul. Lusinan garis lampu merah-merah dengan kekuatan yang sangat mematikan sekali lagi ditembakkan dengan cara yang eksplosif. Ekspresi Lindong berubah drastis setelah melihat ini. Mulutnya penuh dengan kepahitan. Kenapa dia begitu sial kemanapun dia pergi? Formasi ini benar-benar memusingkan. Berdengung. Lampu merah tiba-tiba terbang keluar dari tas Qian Kunnya sementara kepahitan memenuhi mulutnya. Riak melingkar dipancarkan, dan garis lampu merah-merah yang akan menyerang Lindong segera menghilang menjadi ketiadaan, karena formasi yang berkedip-kedip juga berangsur-angsur menjadi tenang. Lindong yang awalnya tegang langsung tercengang saat melihat adegan ini. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat lampu merah di depannya. Itu adalah tanda merah-merah yang dibawa kembali oleh jimat batu sebelumnya. Jelas, objek ini sepertinya mampu menghentikan formasi untuk menyerang pemiliknya. Fiuh. Lindong diam-diam menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil token merah tua. Setelah itu, dia keluar dan memasuki formasi beberapa kali lagi. Formasi telah berhenti meluncurkan serangan apapun padanya. Lindong akhirnya benar-benar santai setelah beberapa kali mencoba. Dia kemudian duduk di samping danau batu lava dan mengepalkan tangannya, saat buah roh misterius kehidupan muncul di dalamnya. Karena formasi tidak berguna untuk melawannya, dia bisa menggunakannya sebagai area kultivasi. Dengan perlindungan formasi ini, kemungkinan dia tidak akan diganggu. Aku akan menerobos ke tahap Profound Life di sini. Lindong memegang buah roh misterius kehidupan, saat kegembiraan melintas di matanya. Dia telah merindukan tahap ini untuk waktu yang lama. Bab 858, Pembantu Eksternal. Di sekitar danau didirikan tenda. Ada sejumlah besar sosok di dalamnya, dan suara samar tapi hidup bisa terdengar. Angka-angka ini secara alami adalah anggota klan Gu yang menjaga tempat ini. Keaktifan asli di Pulau Roh Misterius telah dengan cepat memudar setelah akhir pertarungan untuk buah roh misterius kehidupan, dan berbagai faksi telah pergi satu demi satu. Hanya klan Gu yang tetap tinggal untuk melindungi Gu Yan saat dia berlatih. Sebuah batu hijau menjulang tinggi di belakang perkemahan. Sosok cantik duduk di sana dengan damai dengan rambut hitamnya yang halus tergerai. Samar-samar, gelombang demi gelombang fluktuasi Yuan Power yang tak terbatas terus terpancar dari dalam tubuhnya. Di sekitar batu hijau, banyak murid klan Gu terus-menerus mengawasi tempat ini, sambil sesekali mengobrol dengan suara rendah. Kekuatan Yuan yang berasal dari tubuh kakak perempuan Gu Yan semakin kuat. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum dia bisa menembus ke tahap awal kehidupan mendalam. Berpakaian merah, Gu Ying memberikan komentar iri saat dia melihat Gu Yan, yang berada di tengah-tengah pelatihannya. Haha,
Jika kakak perempuan Guyan mampu menerobos ke tahap awal kehidupan mendalam, klan Gu kami akan memiliki peluang lebih baik untuk menang selama pertemuan bela diri kali ini. Di samping Gu Ying, seorang murid klan Gu menyuarakan persetujuannya sambil tertawa. Itu benar, kakak laki-laki Yuntian dan kakak perempuan Mengki sama-sama ahli di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Jika kakak perempuan Guyan bergabung dengan barisan mereka, klan Gu kami tidak akan memerlukan bantuan eksternal kali ini. Namun, menjadi terlalu optimis tidak baik, 4 klan lainnya tidak mudah untuk dihadapi. Klan Sentu itu bahkan lebih tangguh, setelah memenangkan pertemuan bela diri sebelumnya. Nama Iron Asura Sentu Jue terkenal di Heaven Wind Sea Region. Saya pernah mendengar bahwa orang itu baru-baru ini berhasil menembus tahap Profound Life. Dia benar-benar monster. Benar, Wei Zhen dari klan Wei juga telah lama mencapai puncak tahap kehidupan mendalam. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Wei Song. Sepertinya pertemuan bela diri kali ini akan agak intens. Sementara beberapa murid klan Gu ini saling berbisik, Guya berjongkok di samping danau. Matanya terus-menerus menatap permukaan danau yang tenang dan tanpa riak, sementara tangan-tangan mudanya memainkan rerumputan dan dedaunan di sampingnya. Dari waktu ke waktu, sepotong kekhawatiran akan muncul di matanya. Jangan khawatir, orang ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika ada bahaya di dasar danau, itu tidak akan bisa melukainya. Sementara Guya linglung, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Selanjutnya, dia melihat Gu Ying berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat, sedikit menyeringai saat dia berbicara. Setelah mendengar ini, Guya juga menganggukkan kepalanya. Setelah ragu-ragu, dia menjawab, tapi, dia sudah berada di sana selama setengah bulan. Pada saat ini, akan lebih baik menunggu dengan tenang. Selain itu, ini tidak ada yang dapat Anda lakukan. Jika Anda tidak dapat merasa nyaman, ketika kakak perempuan Guyan berhasil maju, Anda dapat memintanya untuk membantu Anda melakukan pencarian, kata Gu Ying. Mungkin, karena diintimidasi dengan kejam oleh Lin Dong sebelumnya, sikapnya saat ini terhadap Guya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan menunggu. Guya ragu-ragu, sebelum menganggukkan kepalanya. Waktu diam-diam berlalu dengan cara yang tenang ini. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Dalam waktu ini, masih tidak ada jejak Lin Dong yang keluar dari dasar danau. Ini membuat beberapa murid klan Gu memiliki keraguan di hati mereka, namun, tidak ada yang berani turun dan mencari. Untungnya, peristiwa menggembirakan telah terjadi ketika akhir bulan tiba. Pelatihan Guyan secara bertahap mencapai akhir. Bang-bang, gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang tak terbatas dan tampaknya jasmani terpancar dengan gila-gilaan dari Guyan, yang duduk di atas batu hijau itu. Tekanan dari kekuatan Yuan membuat wajah beberapa murid klan Gu di sekitarnya menunjukkan kegembiraan. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa Guyan akan melakukan terobosan. Tekanan Yuan Power terus meningkat. Di bawah tekanan, beberapa murid klan Gu di dekatnya tidak punya pilihan selain mundur agak jauh, sebelum merasakan sedikit kelegaan dari tekanan. Bang rumble, tekanan itu berlangsung selama beberapa menit. Selanjutnya, kekuatan Yuan tak terbatas yang telah terpancar tiba-tiba ditarik ke dalam tubuh Guyan dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara kekuatan Yuan menarik kembali, suara seperti guntur samar-samar terlihat. Kekuatan Yuan akhirnya sepenuhnya ditarik ke dalam tubuh Guyan, dan semua suara yang sebelumnya terdengar secara spontan berakhir. Namun, keheningan aneh ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Selanjutnya, mata Guyan, yang telah tertutup rapat selama sebulan, tiba-tiba terbuka. Bang! Begitu matanya terbuka, aura tirani yang luar biasa langsung meledak dari dalam tubuhnya. Dampak yang dihasilkan menyebabkan gelombang raksasa yang tampaknya menutupi langit terbentuk di permukaan danau, sebelum air danau turun dari langit seperti badai. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, Yuan Power menyapu, membuang badai yang mengalir deras. Pada saat ini, kegembiraan yang tak bisa disembunyikan menyembur keluar dari wajahnya yang biasanya dingin dan anggun. Selamat kakak perempuan Guyan. Murid-murid klan Gu di sekitarnya dengan cepat berkerumun, kebahagiaan terlihat di wajah mereka saat mereka mengucapkan selamat. Suasana hati Guyan saat ini jelas bagus, dan senyum muncul di wajahnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh. Dia menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum tatapannya berbalik dan mengunci ke danau. Dengan sedikit heran, dia bertanya, dia belum muncul.
Ya, kakak Lindong telah berada di sana selama sebulan. Selama periode ini, tidak ada aktivitas apapun. Kakak perempuan Guyan, apakah Anda ingin turun dan melihatnya? Guya berulang kali menganggukkan kepalanya. Guyan merenung sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu sebentar. Lindong memiliki banyak trik di lengan bajunya, dan tidak akan mudah mengalami kecelakaan. Jika dia memiliki rencananya sendiri untuk berada di sana, dan aku secara tidak sengaja mengejutkannya, itu tidak baik. Setelah mendengar jawabannya, Guya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Apakah ada hal lain yang terjadi selama ini? Memutar kepalanya, Guyan melihat ke arah Guying dan yang lainnya dan bertanya. Ada, kami telah menerima transmisi roh Yuan dari klan Gu. Namun, kami masih membutuhkan kakak perempuan Guyan untuk membukanya. Guying buru-buru menganggukkan kepalanya. Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, sepotong batu giok merah darah muncul dalam sekejap. Transmisi roh Yuan, alis hitam Guyan yang banyak berkerut samar saat dia menerima batu giok darah. Saat dia menggenggamnya di tangannya, pikirannya bergerak, dan dia membaca pesan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, wajahnya dengan cepat berubah menjadi marah dan sedingin es. Ada apa kakak perempuan Guyan? Setelah melihat perubahan wajahnya, Guying dan yang lainnya ketakutan, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Kakak Yuntian telah terluka parah oleh seseorang, suara dingin Guyan terdengar. Kemarahan yang tidak dapat disembunyikan terkandung di dalamnya. Apa, kakak Yuntian sebenarnya terluka parah? Dia memiliki kekuatan untuk menyerang tahap Profound Life tingkat lanjut. Tepatnya siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Ketika kata-kata Guyan terdengar, kegemparan segera menyapu murid-murid klan Gu di sekitarnya. Wajah mereka berubah jelek saat mereka berteriak ketakutan. Itu mungkin klan Wei. Guyan menjawab sambil mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat. Dia ingat apa yang Wei Song katakan hari itu. Ternyata mereka benar-benar telah mengambil tindakan terhadap Gu Yuntian. Orang-orang tercela itu. Jika kakak Yuntian menderita luka serius, klan Gu kami telah kehilangan seorang ahli untuk pertemuan bela diri. Klan Wei pasti melakukan ini dengan sengaja. Guying dengan marah berseru. Alis hitam Guyan yang banyak berkerut erat saat dia bergumam, jika kakak Yuntian tidak dapat berpartisipasi, akan sulit bagi klan Gu kami untuk mencapai hasil yang baik dalam pertemuan bela diri ini. Kakak perempuan Guyan, berbagai klan dapat mengundang seorang pembantu eksternal untuk pertemuan bela diri. Kali ini, klan Gu kami belum mengundang siapapun, seorang murid klan Gu berbicara dengan ragu-ragu. Bahkan tidak ada 1 bulan lagi sebelum pertemuan bela diri dimulai. Selama waktu ini, saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan pembantu eksternal yang dapat dipercaya dan kuat. Guyan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat murid-murid klan Gu di sekitarnya, dan memperhatikan bahwa mereka telah mengalihkan pandangan mereka ke arah danau yang tenang dan tenteram. Lindong adalah pilihan yang cukup bagus, jika kita bisa meminta bantuannya, dia mungkin bisa menggantikan kakak Yuntian. Hati Guyan sedikit bergetar. Segera setelah itu, dia tersenyum pahit dan berkata, Lindong hanya memiliki hubungan kerja dengan kami. Mengingat karakternya, saya khawatir tidak akan mudah untuk mengundangnya menjadi pembantu luar klan Gu. Petik 2. Lindong tidak suka masalah, bagaimanapun, dia adalah orang yang pragmatis. Jika kita bisa meyakinkannya dengan beberapa keuntungan, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan bantuannya, kata Guying. Manfaat, keluarga yang memenangkan pertemuan bela diri akan mendapatkan 3 kuota untuk memasuki menara Chaotic Kan, aku yakin dia pasti tertarik, kata Guying. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa menolak bujukan seperti itu. Lagi pula, di wilayah Laut Angin Surga, banyak orang ingin memasuki menara Chaotic. Namun, menara Chaotic dijaga oleh 5 klan besar. Setiap tahun, hanya 3 orang yang bisa masuk. Pertemuan bela diri ini sebenarnya adalah metode untuk menentukan keluarga mana yang akan memiliki 3 kuota. Guyan sedikit mengernyitkan alis hitamnya. 3 kuota sudah sangat terbatas, tetapi manfaatnya memang sangat besar. Namun, dia tidak tahu apakah ini cukup untuk menggerakkan Lindong. Dia tahu bahwa yang terakhir sangat keras kepala, dan Guyan sudah merasakan ini sebelumnya. Kami akan menunggu di sini sampai Lindong keluar. Pada saat itu, kami akan menyebutkannya kepadanya. Jika dia tertarik, kami akan mengundangnya sebagai pembantu eksternal untuk klan Gu kami.
Jika dia tetap tidak tergerak, kami akan memikirkan cara lain. Mendengar kata-kata Guyan, Gu Ying dan yang lainnya mengangguk, hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Bab 859, Tahap Kehidupan yang Mendalam. Waktu yang sama berlalu dengan cepat di alun-alun merah luas di bawah magma di kedalaman danau. Sosok ramping diam-diam duduk di samping kolam batu magma. Fluktuasi Yuan Power terus-menerus terpancar dari tubuhnya, sementara suara gemuruh yang rendah dan dalam bergema. Bes, saat suara gemuruh muncul, mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka, saat kerutan dalam muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tangannya sedikit dan bergumam, puncak 9 tahap Yuan Nirvana. Dengan energi buah roh misterius kehidupan, dia telah mencapai puncak 9 tahap Yuan Nirvana dalam sebulan terakhir. Meskipun kecepatan ini sudah cukup baik, Lindong masih belum puas. Level yang ingin dia capai jelas lebih tinggi dari ini. Kali ini, dia ingin benar-benar menerobos ke tahap Profound Life. Dia telah bertemu dengan beberapa ahli tahap Profound Life, dan secara alami memahami dengan jelas kekuatan alam ini. Bahkan Lindong tidak bisa menandingi kekuatan Yuan mereka. Karena Life Ki di dalam tubuh mereka, jumlah Yuan Power yang dimiliki ahli tahap Profound Life jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan praktisi tahap Nirvana. Kekuatan Yuan yang melimpah seperti itu sudah cukup untuk menghabiskan ahli tahap puncak 9 Yuan Nirvana sampai mati. Selain itu, Life Ki yang lahir di dalam tubuh mereka sangat bermanfaat untuk pemulihan Yuan Power dan cedera. Lagi pula, selama Life Ki diproduksi, bahkan jika seseorang kehilangan anggota tubuh, itu masih bisa diregenerasi. Life Ki yang dihasilkan pada tahap Profound Life adalah alat yang paling ajaib untuk perawatan luka. Lindong saat ini berada di dalam Chaotic Dimensi. Tempat ini tidak diragukan lagi lebih kejam daripada wilayah Suan Timur. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan tidak perlu menyebutkan menemukan simbol leluhur lain, dia bahkan mungkin tidak dapat memastikan kelangsungan hidupnya sendiri jika dia berkeliaran sendiri. Oleh karena itu, saat dia bepergian, dia perlu memastikan bahwa kekuatannya dinaikkan ke tahap kehidupan yang mendalam. Begitu dia mencapai tahap itu, bahkan jika dia menghadapi tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut atau bahkan ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna, Lindong percaya bahwa dia akan mampu melakukan perlawanan, dan bahkan berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, menerobos ke tahap Profound Life adalah yang paling penting. Tentu saja, Lindong sangat jelas tentang tingkat kesulitan dalam menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Guyan dan yang lainnya pada awalnya berada di setengah langkah ke tahap Profound Life. Dengan kondisi yang tepat, dan dengan mengandalkan buah roh misterius kehidupan, menerobos mereka tidak dianggap terlalu sulit. Namun, dia berbeda dari mereka. Kekuatannya sebelumnya baru saja mencapai 9 tahap Yuan Nirvana. Oleh karena itu, bahkan jika dia mengandalkan buah roh misterius kehidupan, dia hanya akan mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Masih ada jarak yang cukup jauh ke tahap Profound Life. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menyeberangi jurang yang dalam ini tanpa menggunakan metode kejam apapun. Mengkonsolidasikan pikirannya, Lindong sangat menarik keuntungan. Dengan mengepalkan tinjunya, buah roh misterius kehidupan lainnya muncul di tangannya. Awalnya, Lindong telah memperoleh 3 buah roh misterius kehidupan. Dia telah menyerahkan 2 dari mereka ke Guyan dan Guya masing-masing, dan sudah menggunakan sisanya. Yang di tangannya milik ular iblis berkepala 3. Namun, karena orang itu sudah berubah menjadi abu, Lindong hanya bisa membantunya menikmati harta yang sangat indah ini. Lindong melihat buah roh misterius kehidupan seperti batu giok hijau zamrud di tangannya, saat matanya sedikit menyipit. Dengan lambaian lengan bajunya, botol giok transparan muncul di tangannya yang lain. Di dalamnya, cairan kental berwarna hijau tua perlahan mengalir. Life Ki yang sangat mencengangkan mulai terpancar darinya. Dari kelihatannya, ini adalah serum kelahiran spiritual inti, yang diperoleh Lindong dari dalam kolam batu magma ini. Aku benar-benar ingin melihat apakah aku bisa menerobos dengan mengandalkan 2 harta karun besar ini. Lindong memiringkan botol giok, menyebabkan satu manik seperti setetes kor spiritual berserum berguling ke bawah. Dia hanya mendapatkan 8 tetes. Life Ki yang terkandung dalam setiap tetes sangat melampaui buah roh misterius kehidupan. Fakta bahwa Lindong benar-benar bersedia mengeluarkannya, menegaskan bahwa dia akan melakukan investasi besar. Setetes manik-manik bulat dari serum kelahiran spiritual inti melayang di telapak tangan kiri Lindong,
sementara buah roh misterius kehidupan diam-diam beristirahat di kanannya. Energi tak terbatas dan murni yang terpancar dari mereka, menyebabkan kemerahan samar muncul di wajah Lindong. Lindong melihat dua harta karun besar di tangannya. Samar-samar menggertakkan giginya, dia menutup matanya dengan erat lagi. Benang-benang hitam mulai muncul dari telapak tangannya, berkelok-kelok dan memuntir di sekitar kedua benda itu. Mengikuti lilitan dan pelintiran benang hitam, gelombang devouring power meletus pada saat ini. Pada saat berikutnya, dua item di tangannya secara spontan meledak dengan energi yang sangat tak terbatas dan murni, sebelum mengalir deras ke tubuh Lindong. Tubuh Lindong sedikit gemetar saat lampu hijau melonjak, terus memperkuat tubuhnya, sebelum dengan paksa menerima dampak keterlaluan dari dua energi tak terbatas. Saat energi tak terbatas mengalir deras ke tubuh Lindong, auranya akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda perlahan meningkat. Meskipun tingkat peningkatan ini tidak cepat, dia dapat benar-benar merasakannya. Keheningan menyelimuti kotak merah tua itu. Kadang-kadang, suara gemuruh samar akan muncul dari tubuh Lindong, sebelum diam-diam bergema di dalam alun-alun yang luas ini. Waktu dengan cepat berlalu dalam keheningan ini. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Bang! Ketika setengah bulan telah berlalu, sosok yang duduk dengan tenang di samping kolam batu magma sedikit gemetar. Pada saat ini, auranya telah berubah menjadi sangat tirani. Kelimpahan kekuatan Yuannya sudah sebanding dengan para ahli di setengah langkah ke tahap kehidupan yang mendalam. Namun, level seperti itu masih bukan yang diinginkan Lindong. Apa yang benar-benar dia inginkan, adalah menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Dong, seolah mendengar raungan rendah di dalam hati Lindong, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba bangkit pada saat ini. Semua kekuatan Yuannya melonjak dalam meridian di seluruh tubuhnya. Segera setelah itu berubah menjadi dua arus Yuan Power yang sangat tak terbatas. Mereka beredar di sekitar semua meridian di tubuhnya seperti dua naga yang mengaum dengan marah. Akhirnya, mereka bertabrakan langsung di depan dantiannya. Pada saat tabrakan, tubuh Lindong gemetar gila-gilaan. Gelombang fluktuasi aneh terpancar dengan cepat dari dalam tubuhnya. Di bawah fluktuasi itu, daging di seluruh tubuh Lindong mulai menggeliat sekaligus. Bang-bang, setelah tabrakan, Yuan Power mulai mengalir deras seperti badai di dalam tubuhnya. Sementara itu terjadi, seutas energi putih samar tiba-tiba mulai tumbuh di lokasi tabrakan. Pada saat untaian energi putih samar muncul, kekuatan Yuan yang berputar di dalam tubuh Lindong tampaknya segera berubah menjadi damai, sebelum benar-benar berkumpul bersama. Seperti bintang-bintang yang berkerumun di sekitar bulan, Yuan Power-nya mulai dengan hati-hati menyerap untaian energi putih yang samar. Bang-bang, setelah penyerapan untaian energi putih samar oleh Yuan Power-nya, Lindong bisa langsung merasakan bahwa Yuan Power di tubuhnya tampak meningkat secara drastis dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat kekuatan Yuannya naik secara eksplosif, itu menyebabkan semua meridian di tubuhnya membengkak dan sakit. Namun, bukan saja Lindong tidak bingung, hatinya malah meledak dengan ekstasi. Dia tahu bahwa untaian energi putih samar adalah life key yang telah disempurnakan oleh tubuhnya. Ini adalah energi life key miliknya. Penguatan roh kekuatan Yuan, Lindong menekan kegembiraan di hatinya. Dengan pikiran, kekuatan Yuan yang naik dengan gila-gilaan di dalam meridiannya dengan cepat bergegas menuju dantiannya. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam roh Yuan yang duduk di roda naga Yuan. Tubuh kecil roh Yuan itu mirip dengan jurang maut, dan menerima segalanya. Semua kekuatan Yuan sepenuhnya diserap olehnya. Saat kekuatan Yuan yang tak terbatas ini mengalir ke dalamnya, cahaya keemasan dari Yuan Spirit Lindong mulai tumbuh semakin terang dan cemerlang. Sementara itu, tubuh kecil itu mulai berubah menjadi jasmani. Samar-samar, itu sudah terlepas dari keadaan menjadi bayangan inkorporeal. Bang! Saat bagian terakhir dari Yuan Power mengalir ke dalam Yuan Spirit yang duduk, mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sinar keemasan yang terang dan cemerlang tampaknya menembus setiap titik di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Lindong bisa merasakan munculnya transformasi kecil yang terjadi di dalam tubuhnya di bawah penerangan cahaya keemasan. Itu adalah perasaan tumbuh lebih kuat. Desir, ketika mata Lindong terbuka, dan aura yang sangat tirani dan tidak dapat disembunyikan meledak darinya. Tahap kehidupan mendalam, Lindong akhirnya mencapainya. Bab 860, Menara Chaotic. Di sekitar danau tempat tenda didirikan,
beberapa murid klan Gu berkerumun sambil merasa agak bosan. Saat mereka mengobrol, tatapan mereka terus-menerus mengamati danau yang tenang dan tenang. Di tepi danau, mata indah Guyan mengamati permukaan danau tanpa riak, saat alis hitamnya sedikit berkerut. Lindong telah memasuki kedalaman danau selama lebih dari 1,5 bulan. Selama periode ini, tidak ada aktivitas sama sekali. Kakak Guyan, ini sudah 1,5 bulan. Di belakang Guyan, Guying mengerutkan alisnya dan berkata, keadaan tak terduga ini jelas di luar harapan mereka. Biasanya, mereka akan memiliki cukup waktu untuk menunggu Lindong. Namun, hanya ada setengah bulan tersisa sampai pertemuan bela diri 5 klan. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan berhasil tepat waktu. Aku akan turun dan melihatnya. Guyan merenung sejenak, sebelum akhirnya menggertakkan giginya. Dia sangat jelas tentang urgensi masalah ini, tetapi dia tidak ingin menyerah pada penolong eksternal potensial seperti Lindong, yang sangat sulit untuk dihubungi. Setelah mendengar kata-katanya, Guying dan Guya mengangguk. Desir, ketika Guyan mengambil tindakan, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Setelah membuat keputusan, tubuhnya bergerak dan dia melesat ke tengah danau. Namun, saat dia hendak menyelam di bawah air, matanya tiba-tiba menyipit, sebelum sosoknya dengan cepat mundur. Bang! Saat Guyan mundur, pilar air raksasa tiba-tiba meledak dari permukaan danau yang tenang dan tenteram. Air danau yang menutupi langit, sebelum mengalir deras, berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan layar air. Sesosok melintas melewati tatapan bersemangat para murid klan Gu, sebelum turun di tepi danau. Kakak Lindong, setelah melihat sosok yang familiar itu, Guya langsung berteriak kegirangan, dan buru-buru bergegas. Guyan juga telah turun. Matanya yang indah menatap sosok yang keluar dari air. Detik berikutnya, perubahan samar terjadi pada wajahnya yang cantik. Tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia tanpa sadar berseru, kamu juga telah menembus ke tahap profound life. Wosh! Saat kata-katanya terdengar, kegemparan muncul di antara murid-murid klan Gu di sekitarnya. Mereka semua menatap Lindong dengan kaget, sementara ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Mereka jelas tahu bahwa ketika Lindong memasuki danau, dia hanya berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Meskipun dia juga memiliki buah roh misterius kehidupan, tidak mungkin membiarkannya menembus ke tahap kehidupan yang mendalam. Saya beruntung. Lindong tersenyum ke arah Guyan, namun dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah mendengar kata-katanya, Guyan menatap Lindong dalam-dalam. Dia bisa menebak bahwa alasan kenaikan drastis kekuatannya mungkin karena pertemuan kebetulan di dasar danau. Sepertinya mereka telah tergila-gila dengan buah roh misterius kehidupan, dan kehilangan harta yang bahkan lebih berharga. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, Guyan memiliki karakter yang agak bebas dan mudah, dan dengan cepat mengatasinya. Pada saat yang sama, dia sedikit senang, kekuatan Lindong saat ini telah meningkat ke tahap kehidupan mendalam. Meskipun dia belum sepenuhnya stabil pada tahap awal kehidupan mendalam, dia sudah mampu bertarung dengan ahli tahap kehidupan mendalam awal ketika dia masih di tahap 9 Yuan Nirvana. Sekarang dia telah melangkah dengan benar ke level ini, akan sulit baginya untuk menemukan seseorang dengan level kultivasi yang sama yang bisa menandinginya. Jika mereka dapat mengundangnya untuk menjadi pembantu luar klan Gu mereka, dia pasti akan dapat secara substansial meningkatkan peluang kemenangan mereka. Saya telah menyusahkan kalian semua selama periode ini, kata Lindong sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Guyan seharusnya sudah menyelesaikan pelatihannya sejak lama. Alasan mengapa mereka tetap tinggal, mungkin untuk membantu melindunginya. Meskipun dia telah menemukan area pelatihan yang lebih aman di kedalaman danau, dia masih harus berterima kasih kepada mereka atas niat mereka. Guyan menggelengkan kepalanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak bertele-tele. Dia menatap Lindong, dan bertanya, Lindong, aku punya permintaan. Oh, mata Lindong sedikit melebar saat dia tersenyum dan menjawab, mari kita dengarkan. Setelah mendengar bahwa Lindong tidak langsung setuju, Guyan diam-diam tertawa getir, sebelum menjelaskan sejelas mungkin tentang masalah pertemuan bela diri 5 klan, serta cedera serius Yuntian. Kamu ingin aku menjadi penolong luar dari klan Gumu, dan membantumu menjadi juara dari pertemuan bela diri ini. Setelah mendengar semua yang dikatakan Guyan, alis Lindong sedikit berkerut saat dia mengajukan pertanyaannya. Ya, permintaan maaf. Ini adalah pertama kalinya saya di sini di Chaotic Dimensi,
dan saya tidak terlalu akrab dengan tempat ini. Karena itu, saya tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara Anda dan klan besar lainnya. Lindong berkata setelah beberapa pertimbangan. 5 klan besar cukup kuat di wilayah Laut Angin Surga ini. Jika Lindong ingin membantu klan Gu meraih kemenangan, dia pasti akan membuat klan lain tidak senang. Dia tidak rela melakukan hal seperti itu. Dia memiliki sedikit minat dalam kompetisi yang tidak masuk akal semacam ini. Penolakan Lindong membuat para murid klan Gu merasa sedikit canggung, namun, mereka tidak punya ide lain, dan hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Guya memandang Lindong, namun, dia tidak membela Guyan. Meskipun dia murni dan naif, dia masih tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Lindong melakukan apapun untuk mereka. Yang terakhir telah banyak membantu mereka selama perjalanan ini. Jika mereka mengajukan permintaan lagi, itu jelas akan mencoba memanfaatkan kemurahan hatinya. Guyan tertawa getir. Dia agak memahami karakter Lindong, oleh karena itu, dia tidak merasa terlalu terkejut dengan penolakan yang terakhir. Bagaimanapun, Guyan adalah kecantikan yang agak dingin dan menyegarkan, dan permintaan apapun yang dia miliki, biasanya akan dipatuhi oleh pria yang berbondong-bondong di sekitarnya tanpa pertanyaan. Namun, Lindong di depan matanya dengan tegas menolaknya. Bagaimanapun, meskipun Guyan cantik, dia masih kurang jika dibandingkan dengan Ling Qingsu. Temperamennya yang murni dan dingin bahkan lebih tidak dapat dibandingkan dengan yang terakhir. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki keunggulan dalam penampilan luar, di depan Lindong, itu tidak ada gunanya. Lindong, apakah kamu tahu tentang Menara Chaotic? Meskipun Lindong telah menolak, Guyan tidak menyerah. Jari-jarinya yang seperti batu giok membelai rambut hitamnya yang halus, saat dia melihat ke arah Lindong dan bertanya. Menara Chaotic, Lindong sedikit terkejut, sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Menara Chaotic adalah tanah harta karun pelatihan yang telah diturunkan dari zaman kuno. Dikatakan bahwa ada semacam ki penghancuran besar yang lahir dari dalamnya. Energi ini dapat membersihkan tulang dan sumsum, karenanya memiliki sifat ajaib untuk memperkuat tubuh fisik. Di bawah pembersihan ki penghancuran besar ini, seseorang akan dapat benar-benar berubah. Banyak ahli ingin mendapatkan kesempatan ini. Guyan menjelaskan. Memperkuat tubuh. Lindong sedikit mengangkat alisnya, namun, dia masih tidak menunjukkan banyak minat. Bagaimanapun, tubuh fisiknya saat ini sudah cukup luar biasa. Ini adalah manik Great Desolation yang diambil dari dalam Chaotic Tower. Ini berisi beberapa ki penghancuran hebat. Guyan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dan manik batu kuning tua muncul di dalamnya. Dengan jentikan, manik batu itu melesat ke arah Lindong. Lindong menangkap manik-manik batu dan meletakkannya di telapak tangannya. Rasanya agak dingin, dan aura sepi terpancar darinya. Saat menggenggam manik batu, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan sepotong kekuatan pemakan muncul. Saat kekuatan devouring muncul, manik Great Desolation di tangannya langsung berubah menjadi debu. Pada saat berikutnya, dia merasakan energi kuno dan murni mengalir ke tubuhnya. Setelah munculnya energi, lampu hijau tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong, dan raungan naga terdengar samar. Karena letusan lampu hijau dari tubuhnya, ekspresi Lindong sedikit berubah. Dia bisa merasakan keterampilan naga terwujud surga hijau yang dia latih secara tak terduga mulai aktif secara otomatis. Jelas, tindakan aneh ini disebabkan oleh energi di dalam manik Great Desolation itu. Ki penghancuran besar ini memang sangat efektif dalam meredam tubuh seseorang. Ini benar-benar sesuatu yang memang. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Namun, sebelum kata-katanya memudar, kekuatan tarik yang kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Dengan cara yang kasar dan tidak masuk akal, itu dengan paksa menyerap ki penghancuran besar. Mengaum, saat Great Desolation Ki diserap, lampu hijau di tubuh Lindong langsung meletus, seolah mencoba merebut kembali Great Desolation Ki. Namun, pada saat terakhir, itu buru-buru ditekan oleh Lindong. Apa-apaan, wajah Lindong berubah sangat aneh. Dia telah menemukan bahwa hal yang merenggut Great Desolation Ki secara tak terduga adalah jimat batu misterius di dalam tubuhnya. Untaian Great Desolation Ki itu benar-benar terserap ke dalam jimat batu misterius. Setelah ini, sebuah pikiran kecil terpancar keluar dari jimat batu, yang tidak menunjukkan banyak aktivitas bahkan setelah bertahun-tahun. Tidak ada pesan dalam pikiran kecil ini, hanya permintaan serakah. Permintaan ini
adalah untuk Great Desolation Key. The Stone Talisman menginginkan Great Desolation Key. Sudut mulut Lindong samar-samar berbalik ke bawah. Ini adalah pertama kalinya Stone Talisman mengambil inisiatif dan mengajukan permintaan. Saat ini, Lindong agak jelas tentang asal-usul jimat batu misterius. Itu adalah item milik seorang ahli yang berdiri di puncak dunia kuno, simbol leluhur. Dari tablet Great Desolate, dia tahu bahwa jimat batu misterius telah mengalami kerusakan serius. Selain itu, disebutkan juga bahwa untuk membangkitkan kembali jimat batu, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Dari kelihatannya sekarang, bisakah manik Great Desolation ini menjadi kesempatan untuk membangkitkan kembali jimat batu? Kilauan intens melintas di mata Lindong. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah Guyan sambil tersenyum. Nona Guyan, bagaimana saya bisa memasuki menara caotik itu?